Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semua, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Akhirnya kita bisa kumpul dalam satu majelis Zoom meeting ini, meskipun majelisnya berplatform digital atau online, semoga tidak mengurangi makna kebersamaan, makna majelis ilmu itu sendiri. Kita hadir dan berkumpul dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu sama-sama belajar, menggali apa-apa yang Allah pesankan lewat Al-Quran dan sunnah nabinya yang mulia, untuk diri kita, juga untuk keluarga, khususnya untuk anak-anak kita. Semoga majelis ini Allah ridhai dari awal hingga akhir, dan Allah anugerahkan kepada kita taufiknya untuk mengamalkan apa-apa yang kita pelajari dan kita pahami secara bersama. Salawat dan iring salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah dan ketua kita Nabi Allah Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya yang mulia, kepada seluruh umatnya yang belajar untuk beristiqomah dalam meniti jalan sunnahnya. Semoga termasuk kita di dalamnya dan termasuk keluarganya, kepada kita, keturunan kita pun termasuk orang-orang yang mencintai jalan sunnah ini. Teman-teman, saya berapresiasi alhamdulillah atas satu grup itu 257 orang bergabung dalam satu grup Sahabat Langit KRM number 1 yang pertama. Nah, karena banyak yang japri saya yang ingin bergabung tapi grupnya sudah penuh, maka pada hari Sabtu yang lalu kalau tidak salah, kita buka grup yang kedua. Dan alhamdulillah grup yang kedua pada pagi ini pun penuh 256 orang, tinggal satu orang lagi. Mungkin sekarang sudah penuh 257 orang. Berarti ada 500 ayah dan bunda, ada 500 keluarga yang concern dengan permasalahan ini. Bahwa mendidik anak itu menjadi satu permasalahan krusial, tema besar. Dan betul, tema keluarga itu tema yang tidak pernah selesai untuk dibahas. Bahkan ketika kita sudah meninggal dunia pun, ketika lalu Allah tampakkan nikmat-nikmat surga itu, maka salah satu yang mayit itu sampaikan, seandainya keluargaku ada di sini, gitu. Kurang lebih begitu. Saya ingin segera berkumpul bersama mereka untuk menikmati ini semua. Artinya dialog tentang tema keluarga itu tema yang tidak pernah habis. Bahkan ketika di Yaumul Hisab kita mendengar atau pernah membaca di salah satu tafsir surah Abasa, dialog antar keluarga itu pun masih terjadi. Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Pada hari itu orang lain saling tuntut menuntut. Yang satu menuntut dengan yang lain, menjadi saling bermusuhan illal muttaqun. Itu temanya tentang keluarga. Nah, salah satunya adalah tema tentang keluarga. Nah, kita bersyukur pada kesempatan hari ini, setelah beberapa waktu kita adakan kuliah via WA dengan beberapa artikel dan diskusi di Sahabat Langit KRM hari ini, dan beberapa waktu ke depan kita akan mengadakan live Zoom meeting untuk membahas tema ini. Jadi tema ini tidak bisa selesai dalam satu meeting, gitu. Satu majelis tidak bisa selesai. Ini memang tema yang harus kita belajar bersama lalu berproses bersama. Makanya kemarin Ustaz Nadib men-share program 1, ada program 2, program 1 tentang istighfar, program kedua tentang memeluk anak dan mendoakannya. Hal yang sepele tetapi kemudian harus dilakukan, gitu. Kalau bahasanya kita itu ini arahannya guru, gitu. Kalau arahannya guru jalanin aja. Mau ada prosesnya enak atau tidak enak, sungkan atau tidak sungkan, berat ataupun ringan, jalankan saja. Karena ada sesuatu yang berkah di dalamnya. Apalagi kemudian arahan tersebut bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, teman-teman semua yang bergabung dalam grup 1 dan grup 2 di Sahabat Langit KRM, ayo berproses, bertumbuh. Teman-teman bisa japri saya kalau ada pertanyaan. Curhat, kemudian via japri, sudah berproses, kemudian terjadinya seperti ini, seperti itu, ada progresnya. Share saja. Kita seperti rumah kedua bagi kita semua. Ada teman-teman yang lain juga memiliki masalah yang sama, kan. Maka kita perlu berbagi, saling belajar, saling menguatkan, saling meneguhkan. Itu misi dari Sahabat Langit KRM.
Kemudian saya ingin menjelaskan atau mengenalkan sendiri tentang KRM. Apa ini saya pakai baju KRM dia. Apa tuh KRM? KRM itu beberapa waktu sebelum pandemi, sebenarnya di launching ya, atau dikenalkan Quranic Emotional Release Method, metode melepas emosi negatif dengan sandaran pada Al-Quran. Mengapa tema emosi atau emotional healing itu kita angkat? Karena ternyata dalam perjalanannya emosi negatif atau kondisi batin seseorang, kondisi spiritual dan rohani seseorang itu sangat berpengaruh dalam berbagai bidang kehidupannya. Tidak hanya sebagai personal dirinya, sebagai dirinya, tapi juga apa peran yang melekat dalam diri dan kehidupannya. Sebagai anakkah, suami, istri, atau sebagai orang tua, atau sebagai karyawan, sebagai atasan, sebagai manajer, sebagai pengampu jabatan tertentu, amanah publik, itu sangat berpengaruh dengan apa yang kita sebut sebagai emosi negatif. Karenanya kita berpikir apakah ada di dalam Al-Quran itu satu metode untuk menghealing emosi ini, emosi negatif ini. Ternyata ada. Nah, karenanya kita juga mengenalkan satu metode namanya konseling Qurani. Kapan-kapan kita akan coba jelaskan dan ajari kepada teman-teman tentang konseling Qurani. Nah, pada perjalanannya di QRM itu lalu ada satu segmen yang krusial dan yang menarik perhatian kita, itu segmen keluarga. Ketika segmen keluarga ini bisa kita sentuh, lalu segmen keluarga ayah dan bundanya menjadi baik secara personal, menjalankan perannya baik sebagai orang tua, sebagai ayah dan bundanya, otomatis kemudian dia dapat menciptakan lingkungan yang baik untuk anak-anaknya, mendidik dan membimbing anak-anaknya dengan jauh lebih baik. Nah, itu harapan dari KRM, mengapa kemudian muncul istilah sahabat langit dengan segmen keluarga. Tema-tema parenting Qurani yang diangkat, dan satu tema besar yang coba kita angkat adalah tentang kemandirian dalam ibadah, khususnya tentang sholat. Karena ini masalah krusial. Kalau teman-teman bisa lihat anak-anak di lingkungan kita atau di masjid, atau mungkin anak kita mungkin yang wallahu a'lam bishawab, kita lihat bahwa kata sempurna atau kata tumaknina dalam melaksanakan sholat itu masih jauh dari apa yang kita harapkan, dan ini menjadi krusial. Ada yang tanya beberapa waktu pas pandemi ya, kalau tidak salah kita ngisi satu kajian dengan Ustadz Nadif tentang tema handphone misalkan, tentang kecanduan gadget. Anak-anak kami, anak Ustadz Nadif, anak saya juga tetap mengenal gadget, main game, masih main game mereka. Tetapi ada kontrol, ada rem, ada filter yang mereka miliki sehingga mereka bisa tetap melaksanakan kewajibannya, tidak lupa dengan kewajibannya, tetap santun, tetap berakhlak mulia. Kenapa? Karena ada filternya. Salah satu yang ada filter yang kita canangkan, yang kita tanamkan adalah tentang sholat, tentang kemandirian sholat. Ada jeda. Anak-anak bisa punya rem sehingga bisa menjeda. Karena setelah sholat ada waktunya untuk zikir, setelah zikir ada waktunya untuk berdoa, setelah berdoa ada waktunya untuk bersalaman dengan jamaah yang lebih tua. Setelah itu ada waktunya setelah sholat untuk ngaji, ya, setengah juz atau mungkin 1/4 juz. Ada waktu jeda yang diajarkan tanpa mereka sadari dalam hari-hari mereka. Sehingga ketika mereka melaksanakan sholat, menjalankan aktivitas kesehariannya, misalkan bermain gadget, itu mesti dalam kontrol gitu. Nah, teman-teman semua, tema-tema seperti ini itu erat kaitannya dengan tema sholat, tema ibadah. Nah, kita beruntung kita punya satu guru, satu mentor yang akan membimbing kita selama beberapa waktu ke depan. Gak cuma 1 pekan, 2 pekan ini, tetapi beberapa pekan ke depan, mungkin bulan gitu. Kita ingin berproses bersama. Mungkin setelah bulan Mei, bulan Juni ini selesai tentang tema sholat dan kemandirian ibadah ini, mungkin kita akan beranjak ke tema berikutnya yang jauh lebih krusial. Nanti kita berangkat jadi satu tema berikutnya. Sehingga harapannya 1 tahun, 2 tahun itu teman-teman berproses, bertumbuh, lahir menjadi seorang ayah yang jauh lebih lebih qawiyun amin kalau bahasa Quran, lebih qawam, seorang ibu yang menjadi madrasatul ulang, menjadi tempat sekolah pertama bagi anak-anaknya. Menjadi anak-anak kita pun berpuasa bertumbuh menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang tumbuh sifat qawamnya di masa baliknya. Nah, kita ingin berproses seperti itu para sahabat langit semua. Jadi sesuai dengan apa pesan saya di grup, salah satu syarat untuk belajar bersama beliau adalah
sabar, berproses dan bertahap pelan-pelan. Jangan langsung berpikir, Ustadz anak saya susah disuruh sholatnya, gimana caranya? Tidak harus begitu. Pasti semuanya dengan proses. Anak menjadi seperti itu pun toh proses dari 0 tahun sampai sekian tahun, lalu mereka punya sikap dan karakter seperti itu. Bagaimana mengembalikannya tentu dengan proses. Nah teman-teman semua, sedikit saya kenalkan juga tentang siapa mentor kita. Beliau Ustadz Muhammad Nadif Halyani atau biasa kita panggil Ustadz Nadif. Beliau tinggal di Lumajang, Jawa Timur, asli dari Kediri, beristri 1. Alhamdulillah. Dan beliau dikaruniakan putra dan putri, itu 4 orang anak. Mas Afan, Mas Izan, Mas Ahmi, dan Alisa. Dan beliau aktif sebagai penulis. Kalau teman-teman lihat di Google, cari tulisannya Ustadz tadi banyak banget. Kemudian aktif di dunia kepenulisan dalam bentuk tidak hanya artikel tapi juga buku. Beliau sudah mengeluarkan beberapa buku. Ada Lalat dan Sampah, ini beberapa edisi sudah diterbitkan, Masya Allah. Kemudian ada Jalan Keberkahan yang Sempurna. Kemudian ada Fitrah Jiwa, kalau yang dahulu Fitrah Jiwa itu digunakan sebagai materi pelatihan. Lalu ada bagaimana menyembuhkan kanker dan tumor dengan rupiah. Banyak beberapa dengan beliau, dan semoga setelah ini untuk khusus parenting Quran ini kita akan keluarkan 1 buku. Dari perjalanan kita di solusi di Sahabat Langit ini kita rangkum, lalu kita insya Allah kita akan terbitkan menjadi 1 buku. Ya, berdoa deh insya Allah. Nah, beliau aktif di dunia terapi dan konseling, khususnya yang berbasis Al-Quran dan Sunnah, atau kita sebut sebagai terapi dan konseling Qurani, sudah sekitar 18 tahun yang lalu. Lama banget ya. Saya kenal dengan beliau sekitar 2014 kalau tidak salah. Sekitar 8 tahun yang lalu. Hampir separuh perjalanan pengalaman beliau insya Allah saya mengikutinya. Kita terlibat dalam banyak diskusi, dalam banyak hal. Dan salah satunya kita bersyukur beliau hari ini atau kemarin diminta oleh salah satu sekolah tinggi ilmu Quran di Kalimantan Selatan untuk mengampu 1 mata kuliah yaitu konseling Quran. Jadi dosen terbang beliau. Alhamdulillah, barakallah. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman yang lain. Begitu prolognya dari saya. Pada kesempatan pagi ini kita akan bahas sedikit, mungkin ngobrol-ngobrol ya tentang motivasi sebagai orang tua dalam mendidik dan membina anak. Nanti baru kita masuk tentang fase usia tumbuh kembang anak, kemudian kaitannya dengan kewajiban sholat. Begitu mungkin Ustadz Nadif, waktu dan tempat kami aturkan sepenuhnya, tapi sebelumnya mari kita buka sama-sama majelis kita dengan membaca kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah bukakan pintu pemahaman untuk kita semua, Allah ridhai dan berkahi majelis kita. Silakan Ustadz Muhammad Nadif Halyani. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, semoga Allah senantiasa limpahkan rahmat taufiknya untuk kita semua. Semoga Allah ampunkan semua kekhilafan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Hal yang paling kita hajatkan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat yaitu ampunan Allah SWT. Semoga dengan ampunan itu Allah turunkan pula setelahnya kebaikan-kebaikan yang besar untuk diri kita, keluarga kita, wabil khusus untuk anak-anak kita. Teman-teman yang dimuliakan Allah, tema tentang mendidik anak ini tema yang tidak pernah selesai karena itu tema sepanjang masa yang selalu ada. Dan salah satu tema yang muncul pertama kali yang dialami oleh salah satu nabi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Saya menyebutnya tema yang muncul ya, karena memang faktanya itu yang terjadi, yaitu tema tentang perselisihan antara Qabil dan Habil. Kemudian beberapa ratus tahun setelahnya Nabi Nuh alaihissalam berhadapan pula dengan tema yang sama, dengan takdir Allah SWT, dengan ilmu dan hikmah yang Allah kehendaki, dengan semua pelajaran yang Allah sebutkan dalam Al-Quran.
ibroh yang besar, apapun lah intinya. Ada salah satu hal yang terjadi pada diri Nabi Nuh alaihissalam, yaitu anak beliau yang mengkhianati beliau, begitu juga istri beliau. Kemudian terjadi pula beberapa ribu tahun kemudian dalam diri Nabi Yakub alaihissalam mendapati anak kesayangan beliau, Nabi Yusuf alaihissalam, diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudara beliau. Yang itu kisahnya sangat detail, bisa kita lihat di surah Yusuf. Mulai dari ayat pertama hingga ayat 111. Itu sangat detail menggambarkan bagaimana profil Nabi Yakub alaihissalam bersama putra-putra beliau. Bahkan konfliknya pun demikian. Di dalamnya kita lihat bagaimana karakter anak-anak yang tumbuh kembangnya itu sangat menakjubkan, tergambar dengan gamblang sekali di surah Yusuf. Makanya teman-teman sekalian, nanti saya berharap antum semua, kita semua bisa mulai melihat surah Yusuf, kemudian baca tafsir Qurtubi dan tafsir Ibnu Katsir. Kita akan melihat di sana gambaran yang sangat lengkap tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Tumbuh kembangnya sangat terlihat. Maaf Ustaz, suara saya hilang ya? Halo? Aman. Baik. Oke. Baik, di surah Yusuf itu sangat detail. Kemudian kita temukan pula dalam beberapa riwayat yang lain yang disebutkan oleh Nabi SAW, bagaimana beliau bersikap terhadap anak-anak. Kita hanya meyakini satu hal, bahwa semua perilaku, ucapan, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu tidak pernah sia-sia. Ya. Mohon maaf, saudara, betul suara tidak jelas, atau jangan-jangan jaringan? Break dulu. Apakah suara saya tidak jelas? Jelas ya? Jelas banget, Pak. Oh iya. Sangat jelas. Jadi itu problem yang saya melihatnya, Allah angkat tema itu gitu di Al-Quran. Di kisah-kisah tentang dialog para nabi dan anak-anak itu sangat banyak. Bahkan teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan, ada 17 dialog antara orang tua dengan anak. 17 dialog orang tua dengan anak. Yang secara spesifik itu dilakukan oleh ayah sebanyak 14 kali dialognya. Sisanya adalah dialog ibu dan anaknya. 14-nya itu 14-nya itu adalah dialog antara ayah dan anak. Oke, itu dulu. Jadi ada yang tidak sinkron nih sepertinya dalam kehidupan kita. Yang sekarang banyak dialog dengan anak itu ibu rata-rata, bapak lebih sibuk dengan pekerjaan. Yang ingin saya garis bawahi, coba kita pelan-pelan melihat bagaimana caranya Al-Quran menggambarkan posisi orang tua dan anak. Menggambarkan antara suami, istri, kemudian anak. Nanti pelan-pelan kita akan mengurai satu persatu. Sedangkan salat itu adalah salah satu tema saja yang nanti menjadi solusi. Yang kedua, justru sebaliknya, tema salat ini menjadi problem yang menjadi tanda adanya masalah dalam profil diri kita atau keluarga kita. Yang ingin saya garis bawahi teman-teman sekalian, di ayat-ayat itu Allah menggambarkan tema dialog orang tua, dialog para nabi itu tidak hanya dengan umatnya, tapi salah satu tema yang Allah angkat itu adalah orang tua dan anak. Teman-teman bisa lihat pula dalam surah Al-Baqarah bagaimana dialog dengan Nabi Yakub alaihissalam beserta dengan anak-anaknya. Di masa beliau menjelang sakaratul mautnya, beliau masih sempat bertanya kepada anaknya, Ma ta'buduna min ba'di. Beliau meyakinkan kembali kepada anak-anaknya, apa yang akan kau sembah setelah ini, setelah ayah sudah tidak ada. Anak-anak, apa yang akan kau sembah setelah ayah sudah tidak ada. Tema tauhid memastikan bahwa anaknya berada di jalan yang benar itu adalah salah satu kerisauan yang ada di hati orang tua. Saya ingin mengajak antum sekalian untuk merasakan kerisauan itu. Ya. Garis bawahi poin ini, kita perlu merasakan risau sebagaimana para nabi, merasakan kerisauan itu ada dalam batinnya. Kerisauan ini pula lah yang sangat nampak dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Imam Qurtubi ketika menjelaskan wa min dzurriyyati, itu maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyadari dengan sepenuhnya bahwa akan ada di antara sebagian anak turunnya itu yang tidak beriman kepada Allah. Ada kesadaran itu.
Dan itu yang membuat ada kerisauan dalam batin beliau, lalu kemudian beliau melantunkan sebuah doa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Beliau sebagai seorang nabi memahami takdir bahwa ada sebagian anak keturunannya yang mungkin tidak beriman sebagaimana beliau harapkan. Tapi poinnya adalah ada kerisauan itu dalam batin beliau. Nanti mungkin di lain kesempatan bisa kita bahas lebih lanjut bagaimana kerisauan batin beliau meletakkan istri dan anaknya di padang yang tandus ketika pertama kali meletakkan ibunda Hajar dan Ismail. Kerisauan ini pula yang sangat nampak nanti pada diri Nabi Yakub alaihissalam dalam surah Al-Baqarah tadi. Beliau bertanya, memastikan kepada anak-anaknya, apakah setelah ini engkau masih menyembah Allah? Teman-teman yang dimuliakan Allah, kita boleh nih risau tentang harta, tentang masa depan anak, tentang sekolahnya, tentang bisnis. Kerisauan itu boleh, dan saya kira itu kerisauan yang lazim terjadi pada kita. Teman-teman sekalian, sisipkan satu kerisauan dalam pikiran kita hari ini, yaitu apakah anak-anak ini masih akan ibadah, menyembah Allah? Apakah itu semua akan masih ada dalam diri mereka pada saat kita sudah tidak bersamanya? Paham ya teman-teman sekalian? Ini yang saya maksud, pertama kali sebelum kita mencari jalan keluar. Nah, kamu harus sholat begini caranya, itu nomor 2. Tapi yang paling pertama kali harus muncul dalam jiwa kita adalah kerisauan yang dulu pernah ada dalam diri para nabi terhadap anak-anaknya. Karena kerisauan itulah yang akhirnya memunculkan kekuatan lebih dalam diri kita. Supaya apa teman-teman sekalian? Supaya setelah ini tidak ada lagi pertanyaan, Pak, kenapa saya sudah berikhtiar dan belum berubah? Pak, saya sudah bertahun-tahun nasihati anak, tapi anak juga tidak berubah. Saya sudah komunikasi dengan istri, suami, tapi tidak ada saling support. Pertanyaan-pertanyaan itu akan membuat kita semakin terbebani. Dan cara untuk melepaskan beban itu adalah kesadaran terhadap hal ini. Kita perlu risau tentang masa depan mereka, tentang kedekatan mereka dengan Allah dulu. Ngiang-ngiangkanlah ini semua dalam pikiran dan batin kita sepanjang waktu. Nanti kalau anak-anak sudah besar, saya sudah tidak ada, saya sudah tidak sama anak-anak, anak-anak mau tinggal sama siapa ya? Kan itu tuh yang ada dalam pikiran kita. Kita para ayah yang sekarang sudah usia 45-50 tahun, pasti pikirannya nanti anak ini sekolah, terus setelah itu kuliah, terus setelah itu mereka akan hidup di mana, pekerjaannya bagaimana. Itu yang selalu terngiang-ngiang dalam pikiran kita. Mulai sekarang sisipkan satu hal, sekali lagi sisipkan satu hal, yaitu nanti anak-anak ini tetap istiqomah atau tidak sholatnya. Nah, teman-teman sekalian, kenapa hal ini perlu kita munculkan dalam pikiran dan batin kita? Karena ada salah satu hal yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 101. Surah Al-Mu'minun ayat 101. Bagi yang bawa mushaf bolehlah dibuka. Surah Al-Mu'minun ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Apabila sangkakala telah ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak pula mereka saling bertanya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ada salah satu kisah yang disebutkan oleh Imam Qurtubi ketika beliau menjelaskan ayat ini. Kisah ini juga disebutkan pula oleh riwayat ini disebutkan pula oleh Mukatsir di tafsir beliau. Nanti ketika di padang mahsyar dari Ibnu Mas'ud ya. Bentar. Ketika di padang mahsyar nanti semua orang akan dikumpulkan, lalu kemudian kata beliau, kata Ibnu Mas'ud, tangan seorang hamba laki-laki atau hamba perempuan akan dibawa pada hari kiamat. Kemudian dia akan didirikan di hadapan umat terdahulu dan umat-umat terkemudian. Lalu seseorang penyeru, maksudnya mungkin malaikat Allah, berkata, inilah si Fulan bin Fulan. Barang siapa yang memiliki hak atasnya, maka hendaklah ia mengambil haknya darinya. Maka perempuan merasa senang karena haknya atas ayahnya, suaminya, saudara laki-lakinya, atau anak laki-lakinya.
Kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan, Allah SWT kemudian berfirman kepada hamba tersebut, berikanlah hak mereka. Kemudian sang hamba ini, ya Tuhan, sesungguhnya dunia telah musnah. Sehingga dari mana aku memberikan hak mereka kepada mereka? Allah pun berfirman, ambilkanlah kebaikannya, lalu berikanlah kebaikan itu kepada setiap manusia sesuai kadar tuntutannya. Jika seorang hamba tadi adalah kekasih Allah, orang yang bertakwa, maka kebaikannya akan dilebihkan meskipun sebesar biji sawi. Kemudian Allah akan melipat gandakannya hingga Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Kata Ibnu Mas'ud, beliau melanjutkan, tetapi jika dia adalah orang yang celaka, seberapapun banyak kebaikannya akan habis dan tinggallah orang-orang menuntutnya. Maka kemudian Allah berfirman, ambillah amal buruk mereka dan tambahkanlah amal buruk itu kepadanya. Bawalah dia ke neraka jahanam. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ini salah satu dialog yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud di Tafsir Qurtubi dan juga di Tafsir Ibnu Katsir. Jadi kawan sekalian, ayat ini jadi renungan yang sangat luar biasa untuk kita semua. Alasan kita agar anak salat itu bukanlah untuk mereka semata. Tetapi sesungguhnya kita menginginkan anak-anak salat, ibadah, beriman kepada Allah adalah agar kita tidak mengalami situasi sulit seperti yang digambarkan dalam riwayat ini. Sebagaimana orang yang bersedekah, sesungguhnya sedekah itu bukan untuk menolong orang lain, tetapi sebenarnya sedekah itu adalah untuk menolong dirinya sendiri. Jadi ayah dan bunda yang dirahmati Allah, kita menginginkan anak kita salat, beriman kepada Allah, itu sesungguhnya agar kita selamat nanti di hari kiamat. Hanya itu alasan puncaknya, hanya itu. Jadi kita bukan ingin berbangga dengan anak yang punya hafalan banyak, berbangga dengan anak yang sudah punya banyak kebaikan, bukan itu. Tetapi yang paling pokok adalah agar nanti di akhirat kita sudah terbebas dari semua tuntutan. Ya tadi, mudah-mudahan jadi renungan bagi kita bersama. Jadi alasan kita adalah karena nanti akan ada masanya di mana kita akan dihadapkan di seluruh manusia, di hadapan seluruh manusia yang lalu maupun yang akan datang. Kemudian kita akan disidang di situ. Setiap orang yang punya hak atas diri kita, mereka akan mengambil hak itu. Salah satu hak itu adalah yang punya hak atas diri kita adalah istri, suami, dan anak-anak kita. Mereka punya hak untuk mengambil haknya atas diri kita. Kebayang ya? Jadi itulah alasan terpenting. Kenapa kemudian kita perlu berjibaku untuk menguatkan anak-anak, kemudian mengarahkan mereka. Perlu berpikir keras, kenapa saya harus berkorban lebih untuk anak-anak. Karena itu. Gitu. Karena kita tidak punya alasan lain. Selain berikan haknya. Kemudian yang kedua, kenapa kita ini harus berjibaku lebih keras untuk membimbing mereka? Agar mereka tidak punya kesempatan. Ini kasarnya gitu ya. Agar mereka tidak punya kesempatan untuk mengambil haknya atas diri kita. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya semua kebaikan-kebaikan itu pada akhirnya adalah kembali kepada diri kita sendiri. Pada akhirnya, semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada anak, semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Ini poin pertama. Saya berharap setelah ini kita punya kemauan untuk melakukan hal yang lebih. Yang kedua, teman-teman sekalian, sudut pandang yang diberikan oleh Nabi SAW kepada kita, ayah dan bunda. Beliau sebutkan dalam salah satu hadis, saya kira kita semua sudah kenal hadis ini. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Kemudian orang tuanya yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis ini memberikan gambaran yang sangat detail bahwa kunci mengubah anak itu ada dalam genggaman orang tuanya. Dalam tanda kutip ya, genggaman dalam tanda kutip. Orang tua yang menjadi sumber dari semua jalan keluar sang anak. Dalam statement ini tidak dibenturkan dengan bagaimana kisahnya Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, itu situasi khusus itu nanti di lain pembahasan. Secara umum yang menjadi kunci jalan keluar atas semua problem anak itu adalah orang tua. Yang menjadi jalan keluarnya itu adalah orang tua.
Termasuk yang akan membuat dia menjadi rumit hidupnya, itu pun juga orang tua. Di grup 1 mungkin tempo hari saya pernah menyampaikan salah satu kalimat bahwa untuk mengubah anak itu fokusnya bukan pada anak dulu. Itu step kedua, itu langkah kedua. Tapi langkah pertama justru ada pada diri orang tua. Karena nanti yang akan mengajarkan nilai, yang akan mengubah itu kuncinya ada di orang tua. Ya, kuncinya ada di orang tua, bukan di anak. Walaupun anak itu sudah dewasa, Pak, iya, itu yang kita temui dalam kasus-kasus terapi konseling Quran. Ada yang akhirnya punya sifat kleptomania, jatuh ke narkoba, jatuh ke perzinaan dan lain sebagainya. Itu pada akhirnya yang akan kembali menyelesaikan itu adalah orang tua. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, saya ingin garis bawahi, orang tua itu tidak ada waktu untuk istirahat baginya. Ketika anak ini pertama kali muncul di muka bumi, yang berkorban pertama kali adalah orang tuanya. Dan ketika nanti anak mengalami musibah, masalah, salah jalan, yang pertama kali ridho untuk membukakan pintu rumahnya itu tetap orang tua. Betul ya? Bapak Ibu sekalian ya, betul ya? Jadi kita tidak punya harapan besar ke orang lain. Bolehlah kita misalnya berharap orang lain akan mengajari anak kita, iya. Karena itu bagian dari ikhtiar. Tetapi nanti ujungnya tetaplah orang tua yang akan menjadi jalan keluar bagi anak. Ketika anak ini mengalami kesulitan, mengalami musibah, atau apapun dalam kehidupannya, pada akhirnya tetaplah orang tua. Tidak ada orang yang paling ikhlas di muka bumi ini, kalau bahasa kita kemarinnya di salah satu artikel. Tidak ada orang yang paling ikhlas di muka bumi ini terhadap anak kita, selain kita sendiri. Betul ya? Tidak ada orang yang siap berkorban dan bertaruh lebih untuk anak itu, kecuali diri kita sendiri, sebagai orang tuanya. Tidak mungkin kita mengharapkan orang lain. Maknanya apa? Maknanya adalah siapkan diri kita untuk berkorban lebih bagi anak. Siapkan diri kita untuk melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Hanya itu yang harus ada dalam diri kita. Kenapa? Karena nanti ujung dari semua kesulitan anak itu yang harus mengurai itu sekali lagi orang tua. Anak misalnya dengan semua keinginannya, lalu dia memutuskan untuk meninggalkan orang tuanya, berumah tangga sendiri, nanti ujungnya kalau ada masalah tetap orang tua. Dan kalau orang tua tidak punya keluasan batin, nanti tidak ada jalan keluar bagi anak. Kenapa demikian? Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ada 2 dosa yang Allah berikan balasannya dunia dan akhirat sekaligus. Yang pertama kezaliman terhadap sesama, yang kedua adalah durhaka pada orang tua. Ya. Coba bayangkan hadis ini. Kalau misalnya kita dapati anak kita ini buruk, itu balasannya kontan. Balasannya kontan bagi kehidupan si anak itu. Kalau anak itu tidak kita siapkan untuk menjadi anak yang berbakti, dia akan menemui situasi sulit terus-menerus dalam kehidupannya. Dan sebaliknya, kalau Allah sudah ridha pada seseorang, disebabkan karena orang tua ridha pada orang itu, maka dengan sendirinya kehidupan orang itu akan jauh lebih mudah. Makanya kemudian Allah sebutkan dalam surah Luqman misalnya, "Wawasainal insana biwalidayhi ihsana." Kami maksiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Maknanya adalah orang tua itu menjadi jalan keluar. Jadi teman-teman sekalian, kalau anak itu mengalami masalah, kita sendiri sebagai anak mengalami masalah, salah satu jalan keluarnya itu adalah orang tua. Itu sebabnya sejak awal kita menginginkan orang tua dan anak itu harus baik, harus akur. Dan itu yang harus kita miliki sebagai orang tua adalah berkorban lebih. Tidak ada waktu istirahat, tidak ada jeda istirahat bagi orang tua terhadap anaknya. Pertanyaan saya adalah, teman sekalian, siapkah kita sekarang ini sebagai orang tua memiliki batin yang jauh lebih luas dari sebelumnya? Letakkan cara berpikir yang selama ini ada. Saya harus bekerja sekuat tenaga, nanti anak kuliah, setelah itu mentas, kata orang Jawa, sudah waktunya istirahat, lalu anak kita persilahkan untuk menjalani hidupnya sendiri. Enggak begitu. Faktanya adalah orang tua itu harus mendampingi anaknya hingga di ujung kematiannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam, beliau memastikan kembali di akhir kehidupan beliau, memastikan bahwa anaknya tidak akan menyembah selain Allah.
Ayat itu akhirnya mengajarkan kepada kita, sekali lagi, tidak ada jeda bagi orang tua ini untuk istirahat. Pasti akan ada dari satu waktu ke waktu yang lain, di mana kita harus terlibat dalam kehidupan kita. Dan itu tabiat alami pikiran orang tua. Hari ini kita pengen ngurusi semua urusan anak kita. Nanti begitu dia SMA, kita pengen ngurusin lagi. Nanti begitu dia kuliah, kita pengen ngurusin lagi. Begitu dia nikah, kita pun pasti pengen ngurusin lagi. Kalau dia punya anak, kita pasti pengen ngurusin juga tuh cucu kita. Begitulah tabiat alami rohani batin orang tua itu, tidak akan pernah ingin berpisah dengan anaknya selama-lamanya. Seolah-olah mungkin bayangan kita, seolah-olah Allah titipkan rohani semacam ini kepada batin orang tua, bahwa dia selalu ingin dekat dengan anaknya sampai kapanpun. Di puncaknya ketika anak dalam situasi sulit, salah langkah sekalipun, orang tua itu masih sempat untuk bilang, nah itu salah. Itu orang tua. Tidak ada orang tua itu yang mau tutup mata, tutup telinga dari anak. Tidak ada. Makanya, Masya Allah, ini tabiat rohani orang tua pada anak itu betul-betul disempurnakan oleh Allah. Sehingga meskipun dia ini nggak ngerti agama sekalipun, perasaan itu pasti ada. Dan tahukah dialog yang sangat mengharu biru yang pernah terjadi pada Nabi Nuh alaihissalam. Allah sebutkan dalam surah Hud ketika beliau mengingatkan anaknya untuk terakhir kalinya. Hari ini tidak ada yang selamat. Maka kemudian beliau mengajak sang anak untuk naik ke perahu yang bersama beliau dengan orang-orang beriman. Tapi anak itu memilih langkah yang berbeda. Sehingga kemudian Allah pisahkan mereka ini dengan sebuah gelombang yang sangat tinggi di surah Hud ya. Gelombang yang sangat tinggi menggunung itu memisahkan keduanya. Takdir memisahkan kedua orang ini. Tapi yang terjadi realnya adalah batin orang tua itu masih selalu begitu. Masih selalu pengen anaknya itu kembali. Sehingga kemudian beliau masih sempat berdoa di salah satu doa beliau, ya Allah sesungguhnya dia adalah anakku gitu. Dia adalah bagian dari keluargaku. Setelah anaknya beliau Kan'an ini memilih jalannya sendiri, tidak bersama sang ayah. Sang ayah Nabi Nuh alaihissalam yang mulia ini beliau masih sempat mengucapkan dalam doanya, ya Allah sesungguhnya dia termasuk termasuk keluargaku. Anda bisa bayangkan, kita bisa bayangkan bagaimana perasaan orang tua itu dengan seluruh keputusan anak yang berbeda dengan pikiran dan batin orang tua. Itu pun orang tua masih sempat untuk memikirkan dia. Begitulah tabiat kita. Jadi, teman-teman sekalian, sebelum kita nanti bicara bagaimana cara menyelesaikan problem anak, rohani ini harus muncul dulu tuh, harus bergejolak dalam diri kita bahwa kita ini tidak akan mungkin berpisah dengan anak kita lahir dan batin. Itu harus selalu ada dalam pikiran kita agar kita mau melakukan hal yang lebih besar setelah itu. Paham ya, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah? Itu situasi yang Allah gambarkan kurang lebih dalam beberapa kisah Nabi Yakub, Nabi Nuh alaihissalam dan yang lainnya. Apakah kesedihan ini juga pernah terjadi pada diri orang-orang saleh dahulu? Ya, terjadi. Teman-teman yang dimuliakan Allah, apa yang bisa kita bayangkan dalam batin Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau mendapati anak, beliau membuat makar kepada anak kesayangannya, Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah tidak sedih? Sedih, Pak. Sedih, Bu. Tidak ada orang tua yang tidak sedih melihat anaknya berantem. Makanya kemudian kalimat doa beliau di ayat ke-85 di surah Yusuf, kalau tidak salah, 84, 85, 86, sekitar itulah kurang lebih. Beliau mengatakan, hanya kepada Allah lah aku mengadukan. Apakah ini tidak terjadi pada Nabi Adam alaihissalam ketika beliau mendapati Qabil dan Habil berselisih? Teman-teman yang dirahmati Allah, Ibnu Katsir menyebutkan di salah satu buku beliau, Qasasul Anbiya, Nabi Adam alaihissalam itu 40 tahun menangis terhadap peristiwa Qabil dan Habil itu. Jadi tidak ada batin orang tua itu yang akan bisa tutup mata kalau anak itu salah, itu tidak mungkin. Kalau fitrah orang tua tadi masih selaras dengan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi, bahwa orang tua yang mengubah anaknya tadi, fitrah orang tua itu masih lurus, dia tidak akan bisa melihat keburukan itu terjadi pada diri anaknya selamanya. Makanya tabiat batin orang tua itu selalu pengen intervensi kepada diri anak sampai kapanpun. Nah, tabiat semacam ini jangan dihentikan, Pak. Bro, jangan dihentikan. Jangan di stop. Tapi justru salurkan dengan cara yang baik.
Teman-teman yang dimuliakan Allah, salah satu yang membuat kita kadang ingin menghentikan perasaan ini adalah karena alibi yang kita buat sendiri. Apa itu? Pak, saya harus kerja. Saya harus cari nafkah. Kalau ini tidak saya lakukan, anak saya tidak bisa makan, istri saya tidak bisa makan. Karena perasaan ingin mencari nafkah itulah tiba-tiba kita mengabaikan sisi rohani yang tadi. Ya, sisi rohani kita tadi bergejolak pengen selalu bersama anak. Tapi di sisi yang lain itu ada sebuah tanggung jawab besar bagi seorang ayah untuk mencari nafkah. Tiba-tiba yang kita lakukan adalah mencari nafkah itu kita taruh di depan dan perasaan yang tadi kita tanam di dalam. Lalu tiba-tiba kita bilang ke istri, untuk urusan anak, kamu yang urus, saya cari nafkah. Enggak Pak, jangan bohongi nurani kita. Kalau itu yang kita lakukan, cepat atau lambat kita akan menemukan fragmen kesedihan itu dalam kehidupan kita suatu saat nanti. Cepat atau lambat. Tiba-tiba kita pulang melihat anak, sholatnya tidak tertib, disuruh belajar susah. Kalau tidak sedih, paling ya emosi, menyalahkan istri, menyalahkan anak. Oh anak susah disuruh belajar, oh istri tidak cakep dalam mendidik anak. Pertanyaan-pertanyaan atau kesimpulan-kesimpulan negatif tadi sebenarnya adalah karena ada tuntutan rohani dalam diri kita yang kita tutupi sendiri. Sebenarnya secara alami kita itu pengen nimbrung sebanyak-banyaknya dalam kehidupan anak. Itu rohani orang tua. Tiba-tiba kita tutupi dengan alasan saya ini harus kerja. Iya, mencari nafkah, bekerja itu wajib, harus. Tapi jangan lupakan bahwa ada rohani kita itu yang pengen ke depan untuk menyertai anak. Itulah sebabnya ayah dan bunda yang dirahmati Allah. Dialog orang tua dan anak yang ada dalam Al-Quran itu 14 kalinya itu ayah dan anak. Bukan ibu dengan anak. Ada 17 dialog. Yang 14-nya itu ayah dan anak. Dengan demikian kita akhirnya menyadari, oh ternyata rohani kita ini, batin kita ini sebagai seorang ayah itu sebenarnya pengen banyak ngomong tuh dengan anak. Gitu. Sebagai ayah itu sebenarnya, waktu kita sedang ada di luar kota ini mungkin para ibu ya, ayah ketika di luar kota sedang bekerja setiap saat, itu yang ada dalam pikirannya sebenarnya pengen tuh ngobrol, duduk gitu. Seperti yang dinikmati oleh para ibu ketika dia bisa bercengkrama dengan anaknya. Ayah itu, Bu, kalau dia melihat anaknya bisa akrab, ngomong apa adanya dengan ibunya, gitu ya. Itu salah satu yang terselip dalam pikirannya itu, kenapa dia tidak bisa ke saya ya? Itu ayah kalau fitrah nuraninya itu terjaga, saya kira itu yang akan muncul gitu. Jadi orang tua itu, ayah, itu akan sangat emosional terhadap anaknya. Kenapa? Karena dia akan merasakan situasi yang hilang. Sekali lagi, kewajiban untuk dekat dengan anak dan dialog banyak ngobrol tadi, itu Al-Quran menggambarkannya adalah ayah dan anak. Artinya berarti filtrahnya itu, aslinya itu adalah ayah nih. Ayah nih yang lebih dulu pengen banyak bicara gitu. Kenapa? Kenapa orang tua atau ayah itu yang perlu banyak bicara dengan anak? Karena nanti begini Pak. Salah satu fakta takdir itu adalah ayah itu berhenti cepat atau lambat. Betul ya? Ayah itu akan berhenti cepat atau lambat. Entah karena sakit atau entah karena usia. Dia pasti akan berhenti. Ayah itu terbiasa berpikir menanggung hidupnya istri dan anak. Ya, ayah itu terbiasa berpikir menanggung hidupnya istri dan anak. Salah satu rahasia batinnya para ayah itu adalah nanti kalau ayah sudah tidak ada, istri dan anak bagaimana? Itu rahasia batinnya para ayah lelaki. Kalau selama ini didapati anak itu bisa dekat dengan sang istri, itu senang tentu ayah. Tapi tetap menyisakan satu pertanyaan, yaitu, apakah anak itu bisa menyelesaikan seperti seorang laki-laki, seperti seorang ayah, ketika dia menghadapi masalah di kemudian hari dan ayah sudah tidak ada. Karena skill itu tadi, itu hanya dimiliki oleh laki-laki dan tidak dimiliki oleh perempuan. Nanti di lain kesempatan kita ada sesi khusus ayah dan sesi khusus ibu. Ada skill yang tidak dimiliki oleh ibu, dan itu hanya dimiliki oleh ayah.
Dan itu yang pasti muncul dalam kekhawatiran batin ayah. Betul ya, para ayah ya. Nanti bisa ditulis deh di chat atau di grup. Kekhawatiran itu pasti muncul. Dan ini yang membuat ayah itu ketika dia berada di luar kota bekerja, pasti muncul perasaan sedih. Dan kesedihan itu yang juga dirasakan oleh para nabi. Tetapi kesedihan itu, Masya Allah, mereka ini mengarahkannya pada satu tema, bahwa anak-anak ini tetap harus beriman kepada Allah sepeninggalnya. Garis bawahi poin ini. Kondisi anak sepeninggalnya. Itu adalah alam pikiran semua ayah. Dan kita berharap para ibu juga demikian. Tetapi kenapa para ibu itu dalam poin ini kadang tidak sekuat para ayah? Kenapa? Karena fitrahnya nanti. Kalau misalnya ini suami istri, suaminya sudah meninggal, istri kemudian jadi single parent gitu misalnya. Faktanya akan menjadi wali itu tetap laki-laki, saudara kandungnya, kakeknya misalnya. Artinya berarti dalam keputusan-keputusan besar yang akan diambil oleh sang ibu yang single parent tadi, atau keputusan besar yang diambil oleh sang anaknya, tetap akan bersandar kepada salah satu keluarganya. Itu yang menyebabkan akhirnya psikisnya seorang perempuan menjadi lebih bisa ditenangkan dibandingkan dengan kegelisahan seorang laki-laki. Paham ya? Kegelisahan laki-laki tadi yang pertama apa? Menjadi kawam mencari nafkah. Tetapi kegelisahan yang kedua itu adalah, yang ini mungkin tidak pernah disampaikan kepada para istri, yaitu dia harus menyediakan madrasah yang baik di rumahnya, mendidik. Dan tema pendidikan agama itu semuanya diwakili oleh ayah. Pendidikan anak itu semuanya diwakili oleh ayah. Semua dialog tentang menyelesaikan konflik, berselisih, itu ayah. Ibu, bapak bisa lihat di surah Yusuf, tema tentang konflik perselisihan itu ayah. Ketika terjadi makar itu ayah. Ketika sudah terjadi berantem seperti dalam kisahnya Qabil dan Habil, itu ayah yang tampil, ibu tidak tampil. Ketika kemudian anak memutuskan sendiri bahwa saya akan ke sana ya, itu dialog itu antara ayah dan anak. Tentang mencari nafkah, itu ayah dan anak. Kemudian tentang akan menerima jodoh seperti apa, itu juga ayah dan anak. Kebayang ya, situasi batin ayah yang tiba-tiba harus dia simpan sendiri di balik punggungnya, lalu tiba-tiba dia harus nutup mata, nutup telinga, dan dia hanya fokus saja tentang bekerja. Ayah ini seperti sedang menutupi diri sendiri, sedang berpura-pura. Kenapa? Karena fitrah dirinya itu, dia harus nimbrung lebih banyak dibandingkan perempuan. Nah, teman-teman sekalian, bisa kita bayangkan sekarang, kenapa mendidik anak itu menjadi rumit? Karena kita tadi, situasi batinnya. Situasi batinnya semacam tadi. Nah, di kajian di hari ini, saya ingin menggugah satu itu saja dulu. Munculkan keresahan itu dan jangan dibendung. Ya, para ayah, jangan dibendung. Karena sebagian besar problem yang tadi terjadi pada anak itu, karena suami membendung fitrah dirinya. Dan dia hanya fokus pada satu hal. Saya beberapa kali dapat chat gitu. Kemudian pertanyaan saya pertama, ibu-ibu yang chat ke saya, tentang anak yang susah dididik, anak yang belum sholat, konflik dengan anak. Pertanyaan saya pertama adalah, ayahnya di mana? Kenapa hal itu terjadi? Karena semua tema tentang konflik perselisihan, mengarahkan, membuat urul dalam keluarga, itu ayah yang harus muncul. Dan begitu ini tidak hadir, problem jadi banyak masalah. Jadi, ibu dan ayah yang dirahmati Allah, itu situasi rohani yang harus ada. Jangan dibendung. Ya, jangan dibendung. Tapi, keluarkan dengan cara yang benar. Nah, teman sekalian yang dirahmati Allah, setelah kita punya keresahan yang sama ini, mudah-mudahan ya, kita punya keresahan yang sama, mulai sekarang komitmen kita adalah kembalikan fitrah diri kita sebagai ibu, sebagai ayah, jangan dibendung fitrah itu, kemudian ajak ngobrol keluarga dengan baik. Setelah kita punya kemauan ini, yang kedua adalah perhatikan time frame yang Al-Quran dan Sunnah ajarkan. Kenapa time frame ini kita harus betul-betul pegang? Karena time frame ini lewat, maka lewat sudah. Kita harus mengulang proses.
Teman-teman yang dimuliakan Allah, saya ambilkan apa yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi. Di buku beliau, At-Tibb Ruhi. Yang pertama, kata beliau, anak berusia 7 tahun itu adalah bunga dan pelayanmu. Anak usia 7 tahun, atau kalau nanti kita sambungkan dengan surah dengan hadis tentang perintah salat 7 hingga 10 atau di wajah lain 7 hingga 13. Karena nanti step kedua yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi itu di fase usia 14. 7 sampai 10 tahun atau 13 tahun itu adalah fase di mana mereka seperti bunga atau tanaman dan pelayan. Saya tertegun ketika melihat gaya bahasa Ibnu Jauzi memilih dua analogi ini. Yang pertama adalah bunga, tanaman. Yang hari itu ditanam, esok sudah nampak. Hari ini kita siram, sore sudah kelihatan segernya. Itulah anak-anak di usia 7 hingga 10 tahun. Kalau kita ajari di situ, sorenya kita akan kelihatan tuh dia sudah mengamalkan. Nah, ayo baca bismillah. Sesaat setelah itu dia bisa baca bismillah. Nah, ayo makan pakai tangan kanan. Besok dia makan dengan tangan kanan. Itu bunga. Hari ini ditabur, esok hari sudah mulai terlihat daun dan bunganya. Fasenya begitu cepat dia tumbuh. Itu adalah fase pengajaran. Di satu sisi, dia menjadi tempat yang membuat kita, batin kita menjadi senang, tenang dengan melihat bunga itu. Kenapa? Karena kita tanam di hari itu, sore harinya kita akan melihat buahnya atau bunganya. Kita melihatnya dengan cepat. Prosesnya kita mulai, dan di saat yang sama kita melihat hasilnya. Itu bunga. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita ingin menyaksikan hadirnya hasil proses itu di usia ini, fase setelahnya itu kadang kita tidak melihat hasilnya. Entah karena takdir usia, entah karena sebab yang lain kita tidak bersamanya. Tapi yang jelas, fase setelahnya itu, dia akan belajar pada orang lain. Hari ini kita mengajarinya salat, begitu dia SMA pulang ke rumah, dia lebih banyak kemampuannya. Kenapa? Karena dia belajar dari orang lain. Fase bunga itu adalah fase di mana kita menabur, dan taburan itu membuahkan persis seperti yang kita inginkan. Bunga mawar, tumbuhnya pun mawar. Kita rawat cabangnya, cabangnya besok pun akan tumbuh. Hasilnya seperti yang kita pikirkan, seperti yang kita lakukan. Bunga. Yang kedua dialah pelayan. Pelayan itu apa? Orang yang siap dengan perintah dan larangan. Jadi teman-teman sekalian, psikologisnya pelayan itu, dia tidak punya majikan yang lain kecuali satu orang ini. Makanya anak itu sangat oleh orang tuanya. Fase usia ini, cepat atau lambat, dia pasti akan mencontoh semua yang dilakukan oleh orang tuanya. Kalau sang majikan ini diam, ya pelayan itu diam. Kalau majikan itu cerewet, dia banyak bekerja, banyak beraktivitas. Kalau majikannya itu banyak menekan, sang pelayan itu pun mungkin akan stres. Tapi dia akan tetap lakukan saja. Prinsipnya berarti pada fase usia 7 sampai 10 tahun atau 13 tahun itu adalah orang di mana dia siap menerima apapun dari ayah dan ibunya. Kalau fase ini terlewat, itu yang susah. Kenapa? Karena fase setelahnya di usia 14 tahun, kata Ibnu Jauzi, dia mengatakan begini. Anak pada usia 14 tahun, jika dia diperlakukan dengan baik, maka dia akan menjadi temanmu. Jika diperlakukan dengan buruk, maka dia akan menjadi musuhmu. Jangan memukul anak yang sudah balik. Juga jangan memperlakukannya dengan buruk, sebab ia sedang memantapkan dirinya, berusaha lepas dari pengaruh orang tuanya. Ini perkataan dari Ibnu Jauzi. Anak yang berusia 14 tahun atau usia SMP itu adalah fase di mana anak dia sudah siap menerima referensi lain selain bapak dan ibunya. Kalau 7 sampai 10 atau 13 tahun tadi, referensinya hanya satu.
Makanya orang tua bisa ngomong apa aja dia manut. Tapi usia 14 tahun itu dia mulai mencari referensi lain. Cepat atau lambat, setuju atau tidak setuju, begitu anak masuk SMP, dia pasti cari referensi lain. Buktinya dia mulai senang berteman dengan banyak orang. Dia mulai bilang, ya teman aku ngajak aku begini, boleh enggak? Dia berarti sedang belajar dari temannya. Dia mulai menjadikan orang tuanya itu sumber kedua. Karena dia punya referensi yang lain. Kalau di fase pertama tadi orang tua gagal menjadi referensinya atau menjadi prototipe yang dia contoh, maka di fase kedua ini dia akan mengadopsi semua yang berpengaruh pada dirinya. Karena fitrah dirinya itu adalah mengadopsi sebanyak-banyaknya referensi baru di fase usia 14 tahun ini. Makanya di fase usia 14 tahun ini bentuknya adalah dialog, ngobrol, ngajari nilai. Anak di usia 14 tahun itu sudah balik, maka di sana ada hukuman, ada larangan, ada perintah dan larangan. Beban syariah sudah ada dalam dirinya. Itu kenapa? Karena dia sudah mulai mencari referensi yang lainnya. Nah, repotnya adalah ketika orang tua gagal mencari referensi dalam hidup sang anak, dan anak itu sudah masuk di usia 14 tahun, maka orang tua akan berhadapan dengan banyak referensi untuk mengarahkan anak. Kebayang ya? Jadi sekarang ini anak sudah bisa belajar dari gadget, belajar dari temannya, dari banyak hal. Begitu banyak referensi dalam pikirannya. Lalu kemudian tiba-tiba kita ini datang ke hadapan anak. Nah, kamu harus begini, kamu harus begitu. Telat. Kenapa? Karena dalam pikirannya sudah berjibun semua referensi dalam dirinya. Yang terjadi, anak justru memfilter pikirannya orang tua. Kalau yang usia 7 sampai 13 tahun tadi, anak belum punya filter yang kuat. Makanya dia disifati oleh Ibnu Jauzi, dia adalah pelayan. Suka tidak suka dia akan jalan saja. Tapi pada usia 14 tahun ke atas, fitrah dirinya itu dia pengen menjauh dari orang tuanya. Fitrah dirinya. Loh, kenapa Pak fitrah dirinya kok menjauh dari orang tuanya? Iya, karena takdirnya dia harus berpisah dari orang tuanya suatu saat. Allah takdirkan itu dalam diri anak. Allah takdirkan itu muncul dalam diri anak karena dia harus hidup dengan orang lain suatu saat nanti. Dia harus hidup di zaman yang berbeda dengan diri kita. Dia harus hidup menghadapi tantangan yang tidak sama dengan kita sebagai orang tuanya. Maka Allah ilhamkan dalam dirinya kemampuan untuk mengadopsi informasi. Oke, itu adalah fitrah yang ada dalam diri anak, bahwa dia harus mengadopsi informasi dari kehidupan yang dia jalani di kemudian hari. Kenapa dia harus mengadopsi itu? Karena dia berhadapan dengan zaman yang berbeda. Dan itu cara dia bertahan. Kalau dia tidak mengadopsi lingkungan di sekitarnya, dia tidak akan bisa menyesuaikan dengan kehidupan di sekitarnya. Dia akan stres di kemudian hari. Banyak benturan. Itu sebabnya dia harus banyak belajar dengan situasi di sekitarnya. Itu sisi positifnya terhadap fitrah ini. Tetapi sisi negatifnya adalah, jika kita tidak membekali ini, kita akan berhadapan dengan anak kita sendiri. Karena dia akan memfilter semua pengetahuan orang tua kepada anaknya. Pada usia 20 tahun, kata Ibnu Jauzi, jika sampai usia 20 tahun, artinya berarti masa mencari referensi tadi, ya, masa mencari referensi tadi itu di usia 14 hingga masuk ke usia 20 tahun. Itu dia akan mengadopsi informasi sebanyak-banyaknya. Kalau dia diajari bekerja, ini fase paling baik. Kalau dia diajari pendidikan, ini fase yang paling harus dimaksimalkan. Kalau dia diajari cara hidup dengan banyak orang, ini fase terbaik. Kalau usia 20 tahun, kata beliau, jika sampai usia 20 tahun ia belum baik, maka ia sulit untuk diharapkan menjadi baik. Kecuali dengan didampingi, dengan serius, dan terus-menerus. Ini kata Ibnu Jauzi. Fase usia 20 tahun itu stabil. Dia sudah punya pikiran sendiri. Dia sudah punya keputusan atas hidupnya sendiri. Itu psikologi anak di usia 20 tahun ke atas. Kita balik ke awal lagi. Balik ke usia 12 tahun. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Perhatikan surah Yusuf. Perhatikan surah Yusuf di ayat ke di ayat keempat. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر
Ra'aituhum li sajidin di ayat gambar. Kemudian ayahnya di ayat kelima mengatakan, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Di ayat keempat, Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan mimpi beliau kepada sang ayah. Mimpi melihat bulan dan bintang dan seterusnya. Kemudian di ayat kelima, Nabi Yakub mengatakan, wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Pertanyaan saya, di usia berapa dialog ini? Dialog ini terjadi di sekitar usia 12 tahun atau usia anak SMP. Apa kejadian setelah dialog ini yang terjadi? Nabi Yusuf alaihissalam mengalami makar oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke sumur. Singkat cerita, kemudian beliau dijual belikan di dunia perbudakan, kemudian masuk istana dan seterusnya. Apakah setelah beliau ini masuk ke sumur itu beliau pulang kembali ke ayahnya? Enggak. Beliau tidak pulang. Jadi teman-teman sekalian, Nabi Yusuf alaihissalam itu di usia 12 tahun masuk ke sumur tadi, dimasukkan di sumur, lalu setelah itu beliau pisah dengan sang ayah hingga kurang lebih ada yang menyebutkan 35 tahun, 40 tahun, ada yang menyebutkan lebih dari itu. Ketika beliau kemudian menjadi pembesar di Mesir. Pertanyaannya, apakah fase setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam itu sempat dalam itu menjalani sendiri hidupnya? Ya. Jadi usia 12 tahun atau fase pasca usia 12 tahun itu, Nabi Yusuf alaihissalam itu betul-betul menjalani drama hidupnya itu sendiri. Dijual belikan di dunia perbudakan, kemudian menjadi karyawan di istana di Mesir, kemudian menjadi orang yang menyelesaikan masalah di negeri Mesir itu sendirian. Jadi bisa kita bayangkan luar biasanya Nabi Yakub alaihissalam itu membekali Nabi Yusuf di usia 0 hingga 12 tahun. Fik selesai di usia 12 tahun. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kita akan temukan hadis-hadis yang relevan dengan ayat ini. Abdullah ibn Umar, suatu saat beliau minta izin kepada Rasulullah untuk hadir di perang Khandaq atau perang Tabuk, saya lupa. Di perang Khandaq kalau tidak salah. Waktu itu beliau usianya 14 tahun. Kemudian beliau melarang Abdullah bin Umar untuk ikut. 1 tahun berikutnya terjadilah perang Uhud. Dan beliau kemudian ikut di perang Uhud itu diizinkan oleh Rasulullah. Di usia berapa? 15 tahun. Umar bin Abdul Aziz kemudian membuat sebuah peraturan ketika di masa kekhalifahan beliau. Anak boleh bekerja di usia 15 tahun. Oke, anak usia 15 tahun sudah boleh bekerja. Perhatikan time frame-nya. 7 hingga 10, 11, 12. Itu fase meletakkan dasar terbaik. Kalau ini tertanam dengan sangat baik, nanti salah satu tandanya adalah kalau anak itu mengalami kesulitan, dia pasti balik ke orang tuanya. Hal ini bisa kita dapatkan dalam kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau digoda oleh Zulaikha. Kemudian beliau melihat tanda dari Allah SWT. Burhan. Ada tafsirnya 2 yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Yang pertama beliau melihat kalimat wala taqrabuz zina. Kemudian yang kedua beliau melihat ayahnya. Kemudian beliau berhenti, tidak melanjutkan atau tidak tergoda dengan fitnah itu. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah ketika seseorang itu sudah diisi dengan sangat baik di usia 7 hingga 12 atau sebelum masa balik itu, maka dia punya bekal meskipun dia sendirian, biiznillah. Dan ketika dia ada masalah, yang pertama kali teringat dalam pikirannya adalah ayahnya. Kenapa Al-Quran tidak menggambarkan Nabi Yusuf mengingat Allah terlebih dulu? Ini adalah fitrah alamiah kita. Yang kadang membuat kita bisa berhenti dari berbuat buruk itu kalau kita ingat bapak, ingat ibu. Bukan ingat Allahnya gitu. Betul ya? Misalnya kita mau berbuat salah gitu, misalnya ada anak yang berbuat salah, diajak ke pergaulan bebas, minuman keras. Yang pertama kali membuat dia berhenti itu kadang dia mikir begini, ini kalau ketahuan ibu di rumah nanti ibu sedih. Itu yang membuat dia bisa berhenti. Makanya Masya Allah ketika tafsir Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, yang pertama kali muncul dalam ingatan beliau adalah ayahnya. Kapan itu masa pendidikannya? 0 sampai 12 tahun, Pak. 0 sampai 12 tahun. Kenapa enggak sampai lebih dari itu? Karena ternyata begitu masuk usia 13, 14, itu fase persiapan menuju baligh.
salah satu tanda terbaik ketika seseorang sudah siap menuju masa balik itu adalah kalau dia sudah siap bekerja. Dan time frame yang diajarkan oleh Al-Quran Sunnah itu adalah usia 15 tahun itu mestinya anak itu sudah mulai bisa berpikir tentang dirinya sendiri, tentang hidupnya sendiri. Antum bisa bayangkan, kita bisa bayangkan betapa banyak waktu kita terlewat. Anak usia 14 tahun, 15 tahun hari ini itu belum bisa apa-apa dalam tanda kutip ya. Belum bisa memikirkan dirinya sendiri. Fase balik itu adalah fase di mana dia telah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kalau dia melakukan A, dia dosa. Kalau dia melakukan B, dia dapat pahala. Bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Fase usia setelahnya, ketika dia sudah lebih besar lagi, atau kalau kita ambil dari kalimatnya Ibnu Jauzi, 20 tahun misalnya, itu fase di mana dia sudah siap memanggul beban orang lain. 15 tahun tadi bekerja, dia bisa memanggul beban dirinya sendiri, termasuk beban syariah dan nafkah. Fase setelahnya, dia memanggul beban orang lain. Makanya kemudian Ibnu Jauzi menyebutkan di usia 12 tahun itu menjadi jauh lebih berat. Kenapa? Karena fase itu dia tidak hanya memanggul beban untuk dirinya sendiri, tapi dia harus memanggul beban orang lain. Itu yang akhirnya menjadi masalah ketika anak-anak sudah usia 12 tahun, 25 tahun, tetapi fase baliknya tadi belum sempurna. Begitu dia menikah, bikin masalah. Ketika istrinya jungkir balik mencari nafkah, dia nyantai saja dan seolah itu baik-baik saja. Istrinya cari nafkah, kemudian istrinya disuruh membiayai di rumah sekalian. Kemudian dia nyantai saja dengan orang lain, dengan teman-temannya masih suka cangkruk ya, di luar. Rasa bertanggung jawab terhadap diri, terhadap keluarganya itu tiba-tiba hilang. Kenapa? Karena fasenya tadi itu tidak tersempurnakan. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, ini adalah time frame yang Al-Quran Sunnah itu perlihatkan dengan sangat detail. 0 sampai 7 tahun itu masa ya dia masih bermain-main saja. Kemudian 7 sampai masa usia balik, dia harus dipersiapkan menuju masa balik. Kemudian fase setelahnya, fase usia 15 tahun dia mulai bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kemudian fase usia 20 tahun dia mulai bisa bertanggung jawab terhadap orang lain. Itu time frame-nya, itu batas-batas waktunya. Maka jika hari ini kita mengalami problem, sepertinya ada fase yang terlewat itu. Begitu masalahnya. Jadi teman-teman sekalian, saya hanya ingin garis bawahi poin terbesar pada kajian di hari ini adalah satu, munculkan kerisauan dalam diri kita. Yang kedua, munculkan keberanian untuk melangkah lebih dan jaga time frame itu. Jangan sampai lewat. Karena kalau lewat, nanti kita harus masuk ke sesi konseling, ngobrol, dipecahkan masalahnya. Agar anak tumbuh dalam situasi yang baik, batasan waktu tadi harus dijaga. Nanti teman-teman sekalian, di masing-masing time frame itu ada cara berpikirnya sendiri. Nanti sesi selanjutnya kita akan masuk soal Yusuf, supaya kita bisa lihat anak di usia sekian ini, cara berpikirnya apa yang ada di dalam diri. Allah bisa, mungkin ini belum masuk ke bagaimana cara membuat anak sholat ya, itu nomor kedua. Allah bisa. Masya Allah. Saya meminjam kalimat antum ya. Saya kesulitan untuk menjelaskan sesuatu yang sudah jelas. Teman-teman semua ini sudah terlalu clear ya menurut saya ya. Ada membuat batin kita roller coaster ya, terutama tentang tuntutan fitrah rohani kita sebagai seorang orang tua, apalagi sebagai seorang ayah. Itu menohok sekali. Nanti kapan-kapan atau mungkin hari ini pada saat sesi diskusi, kalau ada yang ingin mendiskusikannya atau menajamkannya itu jauh lebih baik. Mengapa ini perlu ditajamkan, didiskusikan seperti saat Nadif sampaikan tadi? Karena kita ini perlu berkorban lebih, bersabar lebih, punya daya tahan lebih, punya modalitas rohani lebih. Karena apa yang kita akan lakukan untuk anak-anak, berkorban untuk mereka, membimbing mereka, mengarahkan mereka, itu perjalanan waktu, tidak kemudian 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun selesai. Tapi ini perjalanan yang mungkin akan makan waktu sepanjang usia kita. Karenanya perlu satu modal rohani yang besar. Salah satunya adalah keinginan untuk berkorban lebih.
Begitu mungkin Ustaz Nadib ya. Saya tidak perlu menjelaskan lebih detail lah. Karena teman-teman semua sudah Mbak, teman-teman mencatat tidak? Kalau ingin lebih detail dicatat, nanti kita akan coba ulang-ulang di YouTube ya. Silakan subscribe di kanal YouTube kami di KRM Official atau di kanalnya Ustadz Nadib di Nadib Halyani. Teman-teman bisa lihat nanti rekamannya di sana dan diulang-ulang. Karena ini luar biasa, ini memakan waktu 1 jam. Kalau tidak saya cut tadi mungkin akan terus. Tapi begitulah Ustaz Nadif. Ketika bicara tentang keluarga, bicara tentang peran, hak dan kewajiban tentang orang tua dan anak, itu nggak kerasa waktunya. Bisa 1 jam, 1,5 jam, satu sesi habis untuk itu. Dan salah satu bocorannya ya, insya Allah kita akan ada podcast di Banjarmasin, spiritual healing untuk orang tua ya. Bagaimana melepas belenggu rohani khusus untuk keluarga, untuk orang tua. Nah, ini kaitannya dengan anak-anak. Kita buka sesi diskusi, Ustaz. Kita sampai pukul berapa ya? Sekitar tadi kita mulai 8.30. Berarti insya Allah kita akan selesai di seharusnya selesai di 90 menit ya. Selesai di 10.00. Kita akan coba sampai 10.15 ya. Masih ada waktu sekitar 20 sampai 30 menit. Kita mulai dengan pertanyaan pertama dari Mbak Dia. Silakan raise your hand ya. Silakan yang ingin bertanya langsung bertanya saja, angkat tangannya. Silakan Mbak Dia. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mau bertanya seperti ini. Anak saya kan kelaskan nama dan domisili Ibu. Oh, nama dia Yogyakarta. Oke, Mbak Dia Yogyakarta. Anak saya ini kan sekolah di pondok. Sekarang kelas 10. Waktu kelas 7 kemarin masuk itu, dia sudah tahu mana baik, mana jelek, mana surga neraka. Dan dia sudah kalau kayak gini tuh nanti neraka surga. Tapi sekarang ini dia itu malah bandel sekali, malah yang kemarin tuh malah bilang aturan di pondok itu kan harus dilanggar, dibikin untuk dilanggar sampai kena hukuman poin banyak sekali dan sampai digundul itu 3 kali. Dan saya merasa sekali anak saya itu bandel itu ketika kelas 10 ini, ketika ekonomi kami drop, ketika ekonomi kami drop, keadaan pandemi ini, dan memang kehidupan kami dari dulu itu suami itu tidak menafkahi. Dari dulu saya yang menafkahi, entah itu saya dulu bekerja ataupun dari jual kepunyaan saya ataupun warisan saya. Qadarullah pas sekarang ini saya juga sudah habis ya punya apa-apa, tinggal ayahnya saya udah nggak mampu lagi, ini gimana. Dan ayahnya tuh seperti tidak mau tanggung jawab gitu loh. Kemarin tuh sampai pernah tanya, loh ini SPP nggak dibayar sampai tahun seperti apa, ini anak-anak jadi kayak gini, ini karena kita orang tua ini nggak tanggung jawab loh. Ayahnya cuma diem saja, terus mau sekarang jual apa yang dipunyai. Ayahnya malah jawab, aku tuh tinggal punya tanah berapa? Memang tanahnya nggak banyak, tapi kan ada 3 tempat. Memang itu warisan, tapi kalau namanya tanggung jawab kan harusnya dia bertanggung jawab. Dan pada akhirnya sih memang mau menjual, tapi setelah kejadian anak itu beling sekali ya, nakal sekali, terus sudah SPP nggak dibayar selama 1 tahun, bahkan anak yang kuliah pun sampai sudah ujian itu, yang kakaknya nomor 1 kan kuliah juga di pondok ya, itu udah ujian karena belum bayar. Dia mau digagalkan ujiannya, terus akhirnya ya udahlah kasih dispensasi, dia minta tanda tangan ke dosen-dosen 1 persatu seperti itu. Karena yang pertama itu anak perempuan dia mengerti kami, dia nggak nakal, dia ya udahlah ini keadaan ayah ibu. Tapi anak yang kedua pertanyaannya Bu, pertanyaannya gini, bagaimana cara menghadapi saya dengan suami seperti itu dan anak yang kelas 10 ini. Tadi malam barusan aja anak itu bilang, kalau orang tuanya itu bisa nyukupi ya aku itu patuh seperti itu. Saya itu sampai sebenarnya terus menyalahkan saya sebagai ibunya. Ibu jadinya kan nggak bisa didik saya itu sampai astagfirullahaladzim. Padahal saya juga merasa ketika dia itu nakal itu sejak kami nggak mencukupi apa yang dia pingini secara duniawi seperti itu, Ustadz. Bagaimana ya Ustadz untuk menghadapi itu dengan suami pun masih belum punya
pengen menafkahi gitu, nggih. Sudah cukup ya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Jadi saya bisa ketangkep ya, konflik antara suami dan istri, tidak kekompakan dengan suami dan istrinya. Ini sebenarnya mungkin konfliknya sudah bertahun-tahun ya, tapi kemudian munculnya seperti di era pandemi saja. Dan efeknya kan. Ustaz, masih banyak ini yang antri pertanyaannya, dijawab dengan Lukas singkat. Baik, teman sekalian begini. Orang tua itu sumber dari semua kebaikan yang ada dalam diri anak. Termasuk orang tua itu sumber dari semua keburukan yang ada pada diri anak. Walaupun lingkungan akan berpengaruh padanya di kemudian hari. Saya ingin garis bawahi poin ini dulu. Supaya kita tidak menyalahkan keadaan, ya, kita tidak menyalahkan keadaan, tapi kita lebih fokus kepada diri sendiri dulu di tahap awal. Garis bawahi poin ini. Di tahap awal kita fokus dulu terhadap diri kita terlebih dahulu. Menyelesaikan masalah anak itu awali dengan islah dengan suami. Karena kalau kita sebagai orang tuanya ini tidak nyambung nanti, batin orang tua itu tidak sambung, konflik banyak terjadi, batinnya orang tua itu seringkali nampak dalam perilakunya anak. Ya orang-orang soleh dulu biasanya ngomongnya begitu. Batinnya orang tua itu akan nampak dalam perilakunya anak. Bapak ibu coba deh, cekcok aja tiap hari gitu. Cekcok aja tiap hari. Nantilah anak pemarah. Jadi kalau misalnya kita dapati begini, anak kita kok tiba-tiba dia bisa ngomong pelanggar aturan di sekolah itu untuk dilanggar. Satu, mungkin dia dapat ilmu itu dari luar karena dia di usia SMP. Yang kedua, bisa jadi sebenarnya itu adalah cara berpikir kita sebagai orang tua. Coba deh istighfar dulu, duduk sama suami, ngobrol apakah cara berpikir ini pernah ada dalam diri kita. Abaikan tentang harta, tentang nafkah dulu, letakkan dulu. Karena tidak ada masalah tentang harta dalam perilaku anak. Sementara ini ya, yang penting halal. Kalau haram itu baru masalah. Sedikit atau banyaknya harta itu tidak masalah. Yang masalah justru apa yang ada dalam batin orang tua kepada anak. Atau batin kita sebagai orang tua. Makanya orang-orang soleh terdahulu itu kadang mereka ngomong begini. Kalau hari ini saya berbuat kesalahan, dosa sama Allah, gitu, saya pulang, lalu saya akan lihat pengaruh dari dosa itu terjadi pada istri dan kuda tungganganku. Itu yang terjadi, Bu, Pak. Saya ingin ngajak antum semua, kita semua untuk berpikir dengan cara yang sedikit berbeda. Sebagian perilaku anak itu adalah rahasia ruhani kita. Oke, sebagian yang terjadi pada anak itu adalah rahasia ruhani kita. Maka ketika kita melihat anak bersikap salah, pertama kali istighfar. Makanya program pertama kita kemarin adalah taubat. Anak saya dulu pernah dibully oleh teman-temannya, dilepas celananya dan macam-macam. Pengen marah gitu. Saya pengen nyalahkan gurunya, pengen datangi wali muridnya. Tapi saya pikir apa masalahnya? Kalau anaknya orang lain saja tidak mengalami itu, kenapa takdir ini terjadi pada saya? Lalu kemudian saya istighfar, taubat. Lalu setelah itu saya lakukan ikhtiar berupa konsultasi ke wali kelasnya. Dan alhamdulillah terselesaikan. Dan terus begitu. Teman-teman yang dimuliakan Allah, setiap kali saya mendapati hal yang tidak nyaman, saya berhenti sejenak lalu istighfar. Yang tidak nyaman itu anak dibully. Anak tiba-tiba dia menyerap ilmu yang negatif. Kenapa harus kita nih, Pak? Ya karena misalnya ketika orang tua memberikan pada anak itu harta yang haram, makanan yang haram, maka yang tumbuh dalam dirinya daging yang bersifat haram, daging yang bersifat dalam tanda kutip ya, yang itu menyebabkan dia mudah sekali menyerap hal yang haram dan sulit menerima hal-hal yang baik. Maka salah satu PR-nya adalah istighfar dulu terhadap hartanya, misalnya. Yang berikutnya misalnya, kita setiap hari konflik dengan orang tua. Cara berpikir kita terhadap harta itu atau aturan itu
suka menabrak-nabrak terhadap aturan. Bisa jadi itu adalah bagian dari sifat kita yang muncul pada diri anak. Dan itu tidak bisa disembunyikan. Maka caranya ubah gimana? Anak sekarang sudah kemasukan informasi. Itu harus dibuang. Tetapi yang masalah adalah kenapa informasi itu bisa mancep dalam dirinya. Kalau dalam dirinya itu ada filter, informasi itu hanya sekedar tahu. Nanti begitu orang tua bilang, nah yang begitu tidak baik, jangan diikuti. Itu tidak akan ada masalah, Pak. Hilang, dibuang sendiri. Ketika teman-temannya di pondoknya sama-sama menyuri barangnya temannya sekelas gitu misalnya, ibu hanya cukup bilang, nak jangan dicontoh yang begitu ya. Itu dia bisa nurut. Nah pertanyaannya kenapa dia tadi mengadopsi dengan mudah sesuatu yang buruk? Itu artinya, mohon maaf sekali lagi, ada sesuatu yang buruk yang lebih dulu sudah ada dalam dirinya. Satu, mungkin hartanya. Dua, mungkin kita sendiri mengajari sesuatu yang buruk, atau cara bersikap kita sendiri buruk. Atau kita dekat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dari sisi harta, perilaku, ucapan, dan lain sebagainya. Ajak suami ngobrol tentang ini dulu, abaikan tentang hartanya tadi mau diapain, itu nomor 2. Lalu istighfar, mohon ampun pada Allah. Setelah mohon ampun pada Allah, datang ke anak. Ibu bersyukur pada Allah. Kenapa bersyukur? Apa yang perlu disyukuri? Karena anak tadi Allah takdirkan lisannya mengucapkan kalimat itu. Kalimat apa? Bu, aturan di pondok itu harus aturan itu dibuat untuk dilanggar. Ibu bersyukur karena kalimat itu keluar dari lisannya. Seandainya kalimat itu ditutup oleh Allah, dan dia usianya sampai 20-30 tahun kalimat itu masih ada dalam pikirannya, dia tidak akan bisa nurut ke orang tua, dia tidak akan bisa nurut di tempat kerjanya, dia akan banyak masalah dengan tetangganya. Jadi jika hari ini Allah tampakkan sesuatu yang buruk itu, alhamdulillah. Itu artinya Allah menolong ibu dan suami. Begitu. Jadi sekarang ucapkan dulu, alhamdulillah ya Allah engkau tunjukkan anak saya sesuatu yang buruk. Lalu dekati. Itu ketika anak sedang mengucapkan kalimat itu mungkin hikmahnya adalah Allah sedang menyuruh ibu dan suami untuk segera membenahinya. Dari mana membenahinya? Awali istighfar, taubat, selesaikan semua konflik diri kita dengan suami, jadi harmonis dulu nih dengan suami. Lalu setelah itu baru ngomong ke anak, nah jangan lakukan itu lagi. Nanti kalau ibu ke pondok, ibu sampaikan ke dia, nak, ibu tahu kamu anak baik. Kamu tahu mana yang benar, kamu tahu mana yang salah. Meskipun kamu bilang begitu, insya Allah, Allah akan membimbingmu untuk memilih yang baik. Nanti peluk, lakukan program yang kedua, peluk ketika ibu ada di pondok itu, peluk dia, lalu ucapkan, ya Allah, aku titipkan anakku kepadamu. Ucapkan gitu ya, nanti di pondok, peluk dia, lalu ucapkan, ya Allah, aku titipkan anakku kepadamu. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau melepas seseorang, beliau katakan aku titipkan engkau kepada Allah, agamamu, perilakumu dan seterusnya. Nanti ucapkan itu, ya Allah aku titipkan anakku kepadamu, jagalah akhlaknya, jagalah perilakunya. Sesederhana itu, ya. Nanti ketemu lagi, jangan sudah merasa selesai, ketemu lagi ketika ibu nelpon misalnya, nanya lagi, nah gimana sekarang, temanmu masih ada yang nyuruh kamu berbuat buruk atau enggak? Tanya lagi. Sampai kita bisa dapatkan jawaban, alhamdulillah tidak ada bu, saya sudah lebih baik sekarang. Sampai kita bisa mendapatkan itu. Jadi secara zahir kita lakukan kewajiban kita untuk menasihati, secara rohani lakukan kewajiban kita kepada Allah. Kenapa kewajiban kita kepada Allah harus ditunaikan? Karena dosa itu menyebabkan lisan kita menjadi tidak berbobot di hadapan makhluk. Anak yang tadi seharusnya mendengarkan orang tua, tiba-tiba dia tidak mau mendengarkan orang tua. Karena tiba-tiba lisan kita menjadi tidak punya bobot di hadapan makhluk. Kenapa? Karena kita sedang ada sesuatu yang salah mungkin di hadapan Allah. Maka jalan keluarnya sekali lagi, istighfar dulu, taubat dulu. Lalu yang kedua, dekati anak, nasihati dia seperti yang kita bisa. Tidak usah terlalu banyak teori, lakukan apa yang Allah perintahkan. Taubat, lakukan apa yang kita bisa. Nasihati. Yang mengubah itu bukan lisan kita, tapi yang mengubah adalah Allah SWT. Yang keluar dari rohani ibu, keikhlasan ibu, kesadaran ibu, itu yang punya power untuk mengubah. Walaupun kalimatnya sederhana, nah jangan gitu. Itu yang menyebabkan orang tua kita dulu di masa-masa lalu, mereka tidak pintar ngomong, mereka tidak banyak bicara, tapi kalau sudah ngomong, nah
ayo sholat, itu semua anaknya berangkat. Kenapa? Karena rohani mereka yang sudah terjaga. Lakukan itu ya, ibu dengan suami. Tentang harta gimana? Santai aja, nanti pelan-pelan dibahas. Yang penting sekarang selesaikan dulu rohani kita dengan suami, kemudian dengan anak. Allah besar, gitu ya, ibu. Semangat. Oke, baik. Temanya tentang perbaiki rohani dulu, nafsi ya, memulai dari diri sendiri. Terus yang kedua tadi ada bagus sekali kalau teman-teman bisa catat. Ada sesuatu yang buruk yang sudah lebih dahulu tertanam di dalam diri sang anak. Nah ini kalimat yang apa ya, menohok gitu. Jangan-jangan memang kita tanpa sadar menanamkan sesuatu yang buruk pada beliau. Allah alam bisawab. Saya berharap nanti ada sesi kapan lah, sesi doa bersama untuk anak-anak kita. Ada sesi live begini ya, mudah-mudahan nanti kita bisa doakan bersama untuk anak-anak. Nanti kita agendakan deh, insya Allah ya. Insya Allah. Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat ya, selamat. Ini bukan satir ya, tapi saya ingin mengucapkan selamat. Kenapa? Karena ujian terberat itu selalu didekatkan kepada orang-orang yang terbaik imannya. Ujian terberat itu selalu didatangkan kepada orang yang terbaik imannya. Orang yang terbaik sabarnya, maka dia paling berat pula ujiannya. Makanya sabar dan ujian itu kayak teman karib. Jadi sabar dan ujian itu kayak teman karib. Kalau selama ini kita berdoa, Allahumma afriq alaina sabra, ya Allah karuniakan kepada saya kesabaran. Kita minta sabar tuh. Tapi karena sabar itu teman karibnya adalah ujian, begitu sabar datang, ujiannya datang, Bu. Jadi saya ingin sekali lagi mengucapkan selamat karena berada pada amal terbaik yang pahalanya bighairi hisab, tidak terhitung. Pahalanya hanya Allah yang tahu seberapa besar pahala dari ujian-ujian itu. Pertama itu, tetap sisipkan dalam batin kita, Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan saya ujian ini, karena ini mudah-mudahan menjadi jalan kebaikan untuk saya, dunia dan akhirat. Gitu ya, Unida ya, mudah-mudahan ini menjadi jalan kebaikan untuk kehidupan Unida, dunia dan akhirat. Yang kedua, Uni dan teman-teman sekalian, masih ingat ya, di awal tadi, apa yang kita inginkan dari mengubah anak? Agar anak itu baik. Nah, puncak dari keinginan kita untuk mengubah itu adalah untuk diri kita sendiri agar kita di hadapan Allah tidak terbebani dengan tuntutan mereka. Maka bismillah, lakukan. Bismillah, ya Allah saya melakukan ini semua sama teman-teman karena Engkau perintahkan. Apa yang bisa kita lakukan? Doa. Kita bisa ingatkan. Apa yang bisa kita mampu dengan tangan kita, lakukan. Karena itu adalah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Tujuannya apa? Masalah mereka akan bisa berubah atau tidak, itu urusan Allah SWT. Dan kita tidak dituntut untuk itu. Ibu, jangan bawa batin kita kepada hasil. Jangan menuntut hasil dulu. Karena itu yang membuat hati kita resah. Jika toh keresahan itu benar misalnya, diperbolehkan. Nabi Nuh adalah orang yang paling berhak untuk resah. Kenapa? Karena beliau kekasih Allah. Yang semua doanya itu diijabah. Tapi khusus tentang anaknya ini tiba-tiba tidak diijabah oleh Allah SWT. Tapi kedudukannya tidak berkurang. Kemuliaannya tidak berkurang. Saya ingin garis bawahi poin ini. Kedudukan ini tidak berkurang di hadapan Allah dengan semua kesabaran ini. Ya. Kedudukan ini tidak berkurang, sedikit pun tidak berkurang. Selama kita bisa menjalaninya dengan sabar pada Allah, justru ini mengangkat derajat kita. Di hadapan Allah mudah-mudahan Allah berikan pahala terbaik. Jadi ada orang yang akan mendapatkan pahala dengan salatnya, dengan puasanya. Mudah-mudahan mendapatkan pahala yang berlipat ganda karena kesabaran ini, insya Allah. Yang pahala itu kata Al-Quran, tidak ada batasan. Lalu yang tadi, jangan menargetkan hasil. Ya. Jangan hati kita ini resah karena hasil. Kita hanya bisa bilang, ya Allah, Engkau wajibkan saya ikhtiar, bismillah saya ikhtiar. Letakkan dulu target kita, supaya kita bisa tetap berhajat kepada Allah SWT. Ibu masih ingat Ibnul Jauzi yang tadi saya tulis, yang saya sebutkan.
ya, Unida dan yang lain, Ibnul Jauzi. Beliau itu ahli, ulama besar. Apa ujian beliau? Anak beliau bermasalah. Anak beliau. Itu disebutkan dalam sebuah kitab judulnya Syiar A'lam Nubala. Beliau ini sampai membuat nasihat yang sangat panjang sekali. Nanti mungkin bisa saya share kalimat Ibnul Jauzi, ya. Panjang sekali. Yang intinya beliau menasihati sang anak ini. Dan sang anak ini kemudian sampai akhir hayatnya beliau masih buruk. Padahal awalnya beliau ini termasuk ahli hadis, anak dari Ibnul Jauzi. Sampai ujung usianya beliau masih berbuat buruk kepada ayahnya. Tapi apa yang terjadi? Kesabaran Ibnul Jauzi tetap sempurna. Dan di kemudian hari beliau punya anak yang berikutnya, dan anak ini sangat berbakti kepada beliau. Ibu, kalau Allah sudah menutup atau mengambil satu hal dari tangan kita, maka Allah akan memberikan satu hal lain di tangan kita yang sebelahnya. Jika ibu mendapati anak yang tidak baik, maka Allah akan datangkan kebaikan-kebaikan yang lain. Pasti. Hanya saja mungkin kita tidak merasakan bentuk kebaikan itu apa. Tapi mudah-mudahan Allah ganti semua yang buruk ini dengan kebaikan di lain waktu. Yakini itu dulu, Ibu. Jangan gantungkan hati kita kepada hasil. Jangan gantungkan hati kita pada hasil. Karena hasil itu milik Allah. Kalau hati kita gantungkan kepada hasil, kita nanti tertekan dan sedih terus-menerus. Nabi Nuh alaihissalam juga tidak berkuasa atas diri anak beliau, Kan'an. Dan tetap anaknya memilih jalannya sendiri. Tetapi kedudukan beliau tidak berkurang sedikit pun, dan beliau tetap disebut sebagai salah satu ulul azmi. Nabi yang dimuliakan, ya, yang punya kesabaran yang sangat luar biasa. Jadi, Ibu, kedudukan Ibu tidak tergantikan, tetap mulia. Yang ketiga, Ibu, doa seorang ibu itu tidak pernah tertolak untuk anaknya. Baik orang tua itu soleh maupun tidak soleh, tapi kalau orang tua berdoa untuk anaknya tidak pernah tertolak. Maka sekarang jangan berhenti untuk berdoa. Pak, kapan anak saya berubah? Jangan berhenti berdoa. Orang menganggap doa itu akhir dari ikhtiar. Enggak, tuh. Kalau saya menyebutnya, doa itu adalah puncak dari semua ikhtiar kita dan awal dari ikhtiar kita. Puncak sekaligus awal dari semua ikhtiar kita itu doa. Di tengahnya itu ikhtiar zahir. Doa itu bagian dari kekuatan seorang mukmin. Di samping dengan lisannya untuk menasihati, tangannya untuk mengubah. Doa itu lebih kuat lagi. Kenapa? Karena doa itu bersandarnya kepada Allah SWT. Sedangkan ikhtiar bersandarnya kepada diri. Kalau kita sudah tidak mampu menggunakan lisan kita, jangan gunakan lisan. Karena memang itu bukan saatnya menggunakan lisan. Kalau kekuatan kita sudah tidak bisa kita gunakan untuk mengubah, jangan menggunakan tangan kita. Karena memang itu sudah bukan saatnya lagi. Lalu apa yang saya lakukan? Bangun malam, doa. Semua para nabi itu ujung jalan keluarnya itu bukan dengan tangan mereka, tapi dengan doa mereka. Doa itu bukan akhir dari ikhtiar, tapi awal dan puncak dari ikhtiar kita itu doa. Hal yang senada pernah dialami oleh Fudail bin Iyad. Kalau ibu dan teman-teman biasa baca buku-buku klasik, ya, Fudail bin Iyad salah satu ulama besar, zuhud sangat baik. Orang yang bertakwa di zamannya. Imam Az-Zahabi menyebut di zaman itu orang yang paling zuhud, orang yang paling baik, paling bertakwa di zamannya adalah Fudail bin Iyad dan anaknya. Siapa anaknya ini? Anaknya ini pernah nakal minta ampun. Bukannya nakal, luar biasa. Sampai salah satu kalimat dari Fudail bin Iyad itu, beliau berdoa dengan kalimat begini. Ya Allah, telah habis semua ikhtiarku untuk mendidiknya, maka didiklah dia untukku. Oke, nanti baca kalimat ini ketika berdoa. Ya Allah, telah habis semua ikhtiarku untuk mendidiknya, maka didiklah dia untukku. Kenapa menggunakan nisbatnya kepada kita? Karena keutamaan orang tua di hadapan anak. Ya, keutamaan orang tua di hadapan anak. Kita menyebut posisi kita di hadapan anak untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah,
telah habis semua ikhtiarku untuk mendidiknya, maka didiklah dia untukku. Karena kedudukan kita sebagai orang tua. Dan apa yang terjadi setelah itu, anak dari Fudail bin Iyad ini berubah dan ujungnya sang anak ini wafat pada saat sang imam mengimami dengan membaca ayat-ayat tentang azab. Kemudian beliau bergetar badannya, beliau kemudian meninggal. Imam Az-Zahabi beliau menyebutkan dalam sejarah pada masa itu orang yang bertakwa di zamannya ada 2 orang, yaitu Fudail bin Iyad dan anaknya. Anak itu berubah. Loh Pak, kapan tapi berubahnya? Ingat Ibu, variabel yang tadi, time frame tadi, waktu tadi. Masa anak menjadi pelayan dan bunga, itu masa di mana kita menyaksikan perubahannya. Tapi masa setelahnya, itu masa yang mungkin kita tidak menyaksikan perubahannya. Tapi yakinkan satu hal, doa orang tua itu tidak pernah ditolak. Kecuali Allah punya kehendak dan takdir yang berbeda. Tapi doa orang tua kepada anaknya tidak pernah tertolak. Doa saja. Lalu kapan anak itu berubah? Bisa jadi anak itu berubah karena ucapan dari temannya saat nanti. Bisa jadi pada saat kita sudah di alam kubur baru anak itu berubah. Bisa jadi. Bisa jadi ketika dia sudah punya anak, punya cucu, dia baru bisa berubah. Bisa jadi. Bisa jadi dia baru berubah ketika di penjara. Bisa jadi. Bisa jadi ketika dia sudah mau dieksekusi mati, misalnya ketika karena sebuah kesalahan besar, baru bertaubat. Bisa jadi. Loh berarti kan buruk. Enggak. Taubatnya sesaat menjelang kematian itu lebih berharga dibandingkan dengan semua keburukannya di masa lalu. Jadi kita tidak perlu khawatir. Tetap sisipkan harapan. Apa itu? Di tengah semua keburukan orang yang banyak, ujungnya itu kita tidak pernah tahu. Dan ujung itu bisa menghapus semua keburukannya. Ibu dan Bapak sekalian masih ingat kisah seorang yang membunuh 99 orang lalu digenapi menjadi 100 itu? Apakah dia telah beramal? Belum beramal. Sebagian riwayat menyebutkan dia baru melangkah dan langkahnya ke tempat yang baik itu lebih banyak. Sebagiannya menyebutkan dia masih di tengah tapi badannya sudah menghadap ke tempat yang baik. Itu sudah cukup untuk menyebabkan rahmat itu turun dan seluruh keburukannya dihapuskan. Ingat seorang pezina yang dia memberikan makan seekor anjing. Jangan dibayangkan, cara berpikirnya adalah jangan dibayangkan bahwa semua kebaikan itu ketika anak sudah kembali di dalam rumah seperti yang kita inginkan. Nah, bisa jadi hadir dalam kebaikan dalam hidup si anak itu tanpa kita mengerti, bahkan tanpa dimengerti oleh anak itu sendiri. Bisa jadi dia sangat berbuat buruk kepada kita sebagai orang tuanya, tapi bisa jadi mudah-mudahan suatu saat terbetik dalam batinnya taubat yang sempurna. Walaupun dia belum sempat beramal saleh, belum sempat bertemu dengan kita sebagai ibunya atau ayahnya untuk minta maaf. Tapi dia sudah menyesal. Dan penyesalan itu pada saat kita sudah ada di alam kubur. Penyesalan itu dia ucapkan pada saat dia menaburkan bunga di atas makam kita. Apakah itu terlambat? Tidak. Tidak terlambat. Selama ruhnya belum keluar dari tenggorokannya dan ada kalimat taubat keluar dari hati dan lisannya, itu sudah cukup untuk menghapuskan seluruh kesalahannya di masa lalu. Dan dia cukup untuk menyebabkan ditolong oleh Allah SWT di yaumul qiyamah. Bukankah ini lebih memudahkan kita untuk lebih lapang dada? Jadi Ibu, mungkin kita punya harapan agar anak ini menjadi anak saleh seperti anak yang ketiga. Anak yang baik, anak yang nurut. Mungkin kita turunkan dulu target kita. Kita hanya ingin, ya Allah, jadikan kebaikan dalam hidupnya. Atau di ujung hidupnya. Terus saja doa kita, sederhanakan doa kita, agar kita tidak terlalu terbebani. Ya Allah, jadikan kebaikan di dalam hidupnya, atau di ujung kehidupannya. Ya Allah, aku titipkan seluruh urusan anakku ini kepadamu. Ya Allah, didiklah dia untukku. Terus saja doa begitu sambil kita berserah diri kepada Allah. Kemudian keluarkan sedekah. Karena sedekah itu bisa menjaga dari keburukan. Termasuk bisa menjaga dari su'ul khatimah. Keluarkan sedekah. Sebisanya. Ibu yang dirahmati Allah. Masih ingat kaidah yang kemarin saya share di grup ya? Al-insan abdul ihsan. Manusia itu selalu tunduk pada kebaikan. Ibu, nanti istighfari kalimat yang saya maklum, saya paham tentang anak yang tidak bisa dirubah itu bikin membuat kita marah, putus asa, sehingga muncul kalimat kayak tadi. Walaupun kalimat tadi kamu pilih mana di sini atau keluar, kalimat itu saya yakin itu bukanlah nurani kita. Tidak mungkin kita mengucapkan itu. Di hati kita itu hanya ingin bilang, ayo kamu pulanglah. Gitu. Kamu di sana banyak masalah nanti, kamu pulanglah. Aslinya itu batin kita.
Tapi karena situasi yang sangat pelik, rumit, akhirnya kalimat itu yang muncul. Tidak masalah, itu istighfar saja, mohon ampun pada Allah. Lalu ucapkan, ya Allah kembalikanlah anakku ke pangkuanku. Jika itu memang yang terbaik untuk urusannya hidup di dunia dan akhirat. Tapi jika engkau lebih ridha dia untuk menjadi baik tanpa lisanku, tanpa tanganku, maka datanglah semua kebaikan untuknya dari siapapun. Begitu ya. Kemudian saran saya, Ibu, tetap berikan nafkah untuknya. Tapi sertai dengan doa. Oke? Teman-teman sekalian, kalau nanti masak, selama ini masak biasa, itu amal kebaikan, itu sedekah. Bacakan doa. Dan sunnahnya adalah perbanyak doa dalam sedekah. Ibu nanti kirimkan transfer ke dia. Kalau ucapkan, ya Allah, jadikan ini kebaikan dan yang meringankan hisabku nanti di yaumul qiyamah. Jadikan ini sebagai taubatku, penghapus semua dosa-dosaku. Ya Allah, jadikan setiap rupiah yang dia gunakan adalah jalan yang mengubahnya untuk kebaikan, menuju kebaikan. Nanti sambil doa, transfer lalu doa. Ya Allah, jadikan setiap lembar rupiah yang dia gunakan untuk makan adalah jalan yang mengubahnya menuju kebaikan. Terus doa gitu. Ya Allah, jangan kau jadikan setiap rupiah yang masuk ke dalam perutnya menjadi jalan keburukan untuknya. Sempurnakan doa terus, ulang-ulang doa terus begitu, Bu. Ibu, insya Allah balik, Bu. Balik. Dia akan pulang ke rumah Ibu. Dia akan kembali ke jalan yang benar. Meskipun jalannya harus muter ke kanan, ke kiri. Tidak akan sia-sia semua doa orang tua kepada Ibu. Gitu ya, Bu ya. Ibu tidak sendirian, kita semua di majelis ini di grup insya Allah akan saling mensupport. Ibu istiqomah, insya Allah Allah akan datangkan kebaikan untuk Ibu. Gitu ya. Semoga Allah berikan jalan keluar. Insya Allah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Wahdina wa najina minal qawmi zalimin. Amin. Aduh, luar biasa ya. Banyak yang support Ibu, insya Allah. Tuh udah ada dari Bu Sri Suparmi, dari Ibu Ida juga di Kuningan. Banyak nih, ya teman-teman semua. Waktunya gimana teman-teman? Ini udah 2 jam loh kita ngobrol gini, nggak kerasa masih ada 2 orang. Ya, pertanyaannya mungkin bisa di Ustaz Mukhtar bisa minta tolong di copy ke Word, nanti share ke saya. Nanti yang bisa saya jawab. Nanti insya Allah pekan depan kita ada sesi Zoom lagi di hari libur. Okay. Nanti kita sambung lagi sebelum masuk ke tema salat ya. Iya, kita ada di teman-teman terlibat diskusi secara aktif ya di rumah kedua kita di grup 1 dan grup 2 dan Sahabat Langit KRM. Teman-teman yang belum gabung deh ya. Ini bukan sekedar belajar teman-teman, tapi ini memang betul-betul berproses dan bertumbuh. Jadi nanti apa yang teman-teman lakukan, lalu progresnya seperti apa, dikonsultasikan nggak apa-apa, di-share di grup nggak apa-apa. Kalau malu dengan admin, dengan saya atau dengan Ustadz Nadib nggak apa-apa, sehingga kita bisa berikan arahannya seperti apa. Itu ya, insya Allah ada di tanggal 12 kita ada Zoom meeting lagi di tanggal 12 Juni. Kemudian di tanggal 19 kalau nggak salah. Karena di tanggal 26-nya kita ada di Banjarmasin dan Amuntai, Kalimantan Selatan. Jadi catat ya tanggal, nanti saya share. Jadwalnya kalau tidak salah udah di-share di grup tanggal 12, tanggal 19. Di sela-sela itu kita ada artikel dan diskusi yang di-share bersama. Jadi bisa diskusi, dibaca. Ada kalimat ketika merasa sendirian berjuang mendidik anak. Kan artikel yang kedua kalau tidak salah tentang itu, ketika merasa berjuang sendirian. Ketika saya terkepak hanya sebelah. Begitu. Saya mohon maaf banget ya buat Bu Magfira Rusdi, kemudian kawan saya Surya Iwan Gunawan. Ada juga yang di chat ya, di chatting. Aduh banyak banget. Nanti tolong Kang Muhtar ini di copy, nanti kita bahas di grup ya. Maaf bagaimana bisa bergabung di grup. Ibu nanti japri saya ya. Saya share nomor saya di grup, di chatting ini. Silakan buat yang belum bergabung nanti bisa japri ke nomor ini 0822 7930
6668. Everyone ya, sorry. 0822 7930 6668. Punten sekali ya buat teman-teman semua, saya belum bisa berikan. Iya, nggak dapat kesempatan nanya, udah resen. Oke deh, sekali deh. Buat Bang Miro memang udah lama nih. Oke deh, Bu Miro silakan. Satu pertanyaan lagi deh, nggak apa-apa ya. Satu pertanyaan silakan dijawab, silakan diajukan. Silakan Mbak, ini Ibu ya, Ibu Makfira. Alhamdulillah, iya. Sorry. Makfira. Silakan Ibu, dari mana? Alhamdulillah. Dari Tangerang ini, Ustaz. Ya, Ustaz mau nanya ya langsung. Bangga, silakan. Ini Ustaz, apa namanya, anak saya tuh usia 23, Fatahila ya Ustaz ya. Waktu semester terakhir itu sakit gitu, tiba-tiba dia pas kayak kesurupan terus gitu, terus kayak ngamuk gitu. Akhirnya saya bawa ke dokter, kata dokter suka ada ingin percobaan bunuh diri terus Ustaz. Jadi dirawat di rumah sakit jiwa. Terus jadi diagnosanya schizofrenia paranoid gitu kan. Iya gitu. Ya udah sampai sekarang minum obat, tiap hari minum obat gitu. Kadang-kadang dia suka nanya gitu, sampai kapan nih Umi minum obat terus gitu. Ya mungkin dulu juga awalnya suami saya tuh waktu kerja di BCA ya, waktu dia masih, anak saya masih, sekarang saya udah suruh resign, dia udah berhenti kerja, dikasih kunci biar nanti pulang, kalau pulang malam anaknya nggak buka-buka pintu, nggak ngetok-ngetok pintu, nggak ganggu anak abi uminya kerja besoknya gitu. Jadi dia suka pulang malam, anak saya suka begadang, mungkin nggak tahu di luar sana kan ya Ustadz ya. Pokoknya tiba-tiba dia sakit, sampai sekarang saya tuh bingung ya, dia usia 23, saya suruh kerja nggak mau gitu. Maksudnya udah ngelamar sih tapi belum dapet, saya suruh ojek online aja gitu. Maksudnya nggak apa-apa, yang penting dia ada kegiatan kata dokter gitu kan. Dia males gitu, dikit Umi ininya, jadi minta uang terus, jajan terus. Saya bingung, nanti suka pinjol, saya nanti ada tagihan, saya bilang kemana Bang uangnya, dia suka mungkin traktir teman-temannya atau apa, beli apa-apa gitu, padahal udah ada baju banyak gitu. Dia suka pinjam uang gitu, pinjol. Saya bingung tuh Ustadz. Terus masalah sholatnya juga, kadang malam suka begadang, paginya tidur. Jadi sholatnya saya bangunin nggak bangun-bangun gitu. Tuh kalau sakit kayak gitu kewajibannya masih ada apa? Terus ya itu sih maksud saya tuh, selain ke psikiater gitu, berobat kemana sih gitu biar sembuh gitu aja sih Ustaz. Sudah dicek kecanduan narkoba Ibu sebelumnya? Nggak tahu dulunya gitu mungkin pernah kata anak saya tuh kayak rokok gorila gitu waktu masih SMA, padahal SMA-nya juga di SMA Al-Hikmah Mampang kan, saya SMP-nya pesantren, dari sekolah, maksudnya dari SD, dari TK dari sekolah Islam gitu. Saya juga nggak nyangka gitu kok, ya udahlah pujian. Oke. Baik. Gimana Ustaz? Mau dibahas itu panjang nih sebenarnya. Apa mau diberi kesempatan untuk jawab Ustaz? Ya. Nanti ini perlu sebentar. Nanti ini perlu terapi Bu, nanti temui salah satu tim kita di Depok, nanti Ustaz Abu Faiz. Ini di Tangerang. Di Tangerang. Ya, enggak apa-apa, nanti Ustaz Abu Faiz ke sana. Oke. Nanti bisa minta tolong ke beliau biar dibantu untuk terapi. Yang pokok sekarang, Ibu bangun malam sama suami ya, bangun malam. Ya Ustaz, maksudnya saya tuh kalau tiap malam saya sholat, tapi suami saya enggak gitu, terus suami saya nanti aja ya, sampaikan kalimat saya gitu. Jadi ya, beda gitu, kayak saya sama suami gimana mau harmonis, saya gitu cara ini gitu, saya misalkan saya rajin ini ngajak, maksudnya apa, suami saya masih suka nonton TV gitu Ustaz. Jadi nggak apa-apa ya. Mana gitu. Nanti Ibu sempurnakan kewajiban Ibu sebagai istri dulu kepada beliau, karena niatnya sekarang adalah membangun keharmonisan dulu, tidak usah banyak menuntut beliau untuk sempurna ya, biasa saja. Yang penting beliau menjaga sholat 5 waktu, yang kedua bisa diajak ngobrol. Targetnya itu dulu, langkah pertama,
Beliau salat lima waktunya terjaga. Yang kedua, mulai biasa diajak ngobrol. Ibu, setiap kali selesai salat nanti, tangan beliau, minta ridhonya beliau. Yang kedua, lakukan program 1 dan program 2 yang kemarin di-share. Istighfar, taubat, istighfar, taubat. Nanti suami selesai salat ajak istighfar bareng, ajak taubat bareng terhadap apa yang pernah terjadi di masa lalu. Tentang sikap kita ke anak, tentang mohon maaf tentang harta yang mungkin syubhat atau haram yang pernah diberikan ke anak, istighfar sebanyak-banyaknya. Lalu yang kedua nanti Ibu lakukan terapi ke putranya. 1, datangkan nanti teman kita Ustaz Abu Faiz, nanti bisa Japri Ustaz Firdaus biar dikasih nomornya. Kemudian yang kedua rutinkan setiap hari Ibu bacakan surah Al-Fatihah di air, lalu doakan, lalu gunakan untuk minum beliau. Lebih bagus lagi kalau zam-zam. Itu saya sudah lakukan, saya taruh di botol-botol di kulkas gitu, Ustaz. Oke, yang berikutnya Ibu cari delima, ya, cari delima. Buah delima itu di salah satu hadis yang disebutkan di bukunya Tibun Nabawi, Nu'aim Asfahani, beliau yang mengarang Hilyatul Awliya, beliau menyebutkan salah satu riwayat tentang buah delima itu ketika dikonsumsi sampai habis, ya, itu akan membuat batin jiwa menjadi lebih tenang. Teman-teman yang ingin kemampuan menghafalnya meningkat, pikiran lebih tenang, lebih fresh, untuk kesuburan bagi ibu yang belum punya keturunan atau belum punya keturunan, konsumsi buah delima sampai habis. Setiap maksimal hari, Ustaz? Enggak, kalau di hadis itu disebutkan 40 hari sekali. Atau kalau mau dibuat terapi seminggu 1 butir sudah, 1 buah sudah cukup, dimakan sendiri sampai habis. Nanti rutinkan itu, mudah-mudahan bisa menggantikan obat dokter. Tapi kalau sekarang obat dokter ini masih dipakai, jangan dihentikan. Coba dulu dikombinasi dengan buah delima tadi. Mudah-mudahan efeknya lebih menenangkan. Selebihnya perlu konseling, perlu terapi, Bu. Saya tidak bisa jawab lebih jauh karena ini akan sangat panjang. Nanti dengan Ustaz Abu Faiz mudah-mudahan bisa dibantu. Baik Ustaz, mohon doanya ya Ustaz. Jazakallah. Semoga Allah mudahkan. Ibu Mafira sudah bergabung di grup? Sudah. Grup 1, grup 2? Saya lupa ya grup berapa ya. Oke, nanti lebih banyak terlibat aktif di grup. Kalau ingin bertanya pun nggak apa-apa. Nanti japri saya untuk nomor Ustadz Abu Faiz, teman saya di Depok. Baik. Terus buat teman-teman yang lain juga ya, yang ingin bergabung di grup. Afan ini Ustadz siapa ini? Maksudnya nanti saya jadi nanyanya ke Ustadz. Saya Ayah Daus. Oh ya Ustadz Firdaus, ya baik. Program 1, program 2 tadi ada yang nanya di chat kayaknya, nanti bisa di program 1, program 2 itu ada di grup. Jadi teman-teman bisa gabung dulu ke grup. Nah, nanti bagaimana link grupnya? Japri ke saya dulu deh ya. Nanti ribet deh kalau mau di-share semua di sini ya. Lebih baik japri saja ke nomor WA KRM Official di 0822 7930 6668 yang saya share di chat Zoom ini. Gitu ya. Bu Mangfira, semangat ya. Insya Allah ya teman-teman semua, ketika kita hadir dalam satu majelis ternyata kita membawa masalah, lalu kita mendengar teman kita juga punya masalah, ternyata masalah kita ternyata tidak jauh lebih besar dari masalah teman kita. Ya, insya Allah ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bu Fakhirah, Ida selalu pegang kalimat yang ayat terakhir dari kalimatnya surah dalam Al-Baqarah itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Afasitum anta tadkhulul jannah walau ma ya'lamallahu alladziina jahadu wa ya'lamas sabirin. Apa kamu akan biarkan begitu saja merasa pantas masuk surga sedangkan kamu belum diuji siapa yang sabar dan siapa yang bersabar. Setiap kita punya ujian. Kalau istri saya bilang tuh di statusnya, setiap keluarga cuma itu doang kalimatnya. Setiap tak bilang, yo ceritamu karo cerita kan enggak deh. Tapi kita berharap cerita kita itu cerita yang endingnya adalah bahagia. Meskipun prosesnya tidak enak, tapi film yang paling laris manis di box office itu yang penuh dengan adegan serunya, naik turunnya, epicnya, sedihnya ada, dukanya ada, sukanya ada, tapi ujungnya adalah happy ending. Ya mohon maaf atas segala kekurangan, tidak bisa memberikan waktu lebih panjang lagi. Ini udah lebih panjang sebenarnya, sudah 2 jam lebih dari 90 menit yang kita
rencanakan. Terima kasih juga kepada Ustadz Nadif telah membersamai kita semua. Kita ketemu lagi di tanggal 12 Juni insya Allah untuk live Zoom part kedua. Dan kita juga ketemu di grup untuk banyak berdiskusi dan belajar bersama di grup 1, grup 2 dari Sahabat Langit GRM. Matur suwun, terima kasih buat partisipasinya. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afu minkum. Saya Muhammad Firdaus mewakili dari Ustadz Nadif dan bersama tim mengucapkan wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.